حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Adzim. Sumassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan rahmat kepada saudara yang telah membacakan, juga bagi teman-teman sekalian yang telah menyimak lantunan ayat suci Al-Quran. Baik, kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Kita akan berkenalan dengan para penyelenggara dari acara Sakura 3 Semarak Menuju Ramadan. Ada Al-Hafiz yaitu aplikasi untuk murojaah Al-Quran, kemudian Qafafizismi yang mengadakan agenda halaqah Al-Quran, kemudian Markas Pilar yang menghubungkan kita dengan para santri penghafal Al-Quran di Indonesia. Selanjutnya ada Namina Una Institute, media belajar dengan proyek melafalkan dan merenungkan
dalam bentuk workshop, seminar, dan kursus terkait muslimah produktif. Ada Frasa, komunitas perempuan yang bergerak dalam bidang keilmuan, kemudian Bright Talk Indonesia, Expassionate Muslimah, platform belajar muslimah untuk belajar seputar pernikahan. Selanjutnya ada dari, boleh di next, Keluarga Peradaban, yaitu sebuah platform berbagi keluarga dengan berbagai perjalanan home education. Oh ya teman-teman, ada sedikit pengumuman. Bagi peserta atraktif, para penyelenggara menyediakan hadiah berupa satu buku berjudul A sampai Z Ciptaan Allah. Jadi teman-teman sekalian, silakan on cam, simak materinya dengan baik. Dan insya Allah kami punya sistem tersendiri untuk memilih pemenang peserta teraktif. Boleh di next. Oke, sebelum kita buka, kita sapa-sapa dulu nih pesertanya. Siapa aja nih yang belum on cam, belum rename namanya. Kita sapa Mbak Aisyah Mardina. Halo Mbak Aisyah, Assalamualaikum. Boleh jawab di kolom komentar, Mbak. Ada Kamila Rismaya juga dari Depok. Oke teman-teman, yang semangat boleh dong bersapa di kolom chat. Oh iya, ada Kak Ayu dari Kebumen nih, katanya izin off cam karena sinyalnya sedang tidak stabil. Ada Mbak Ismi juga. Oke, halo Mbak Ismi, Mbak Ayu. Teman-teman sekalian sehat kan ya? Alhamdulillah, ala kulli hal. Oke, Masya Allah, ramai sekali. Dan peserta kita ini bermacam-macam ya daerah datangnya. Oke, terima kasih atas antusiasnya teman-teman sekalian. Semoga melalui acara ini dan persiapan lainnya kita bisa lebih optimal dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, Alhamdulillah Mbak Dewi Aji. Udah siap. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah ikut saling menyapa di sini. Boleh kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu perkenalan dengan salah satu penyelenggara dari Sakura Season 3 ini, yaitu Al-Hafiz. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Zahra untuk mengambil alih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Kak. Ya, alhamdulillah. Oke, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah di hari yang berkah ini kita berkumpul di majelis yang luar biasa untuk mengikuti sesi bersama Teh Karina Hakman nanti ya, tentang menanamkan fitrah keimanan melalui momentum Ramadan. Ya, di sini perkenalkan saya Zahra dari Al-Hafiz. Akan memberikan sedikit perkenalan singkat terkait apa itu Al-Hafiz. Nah, Al-Hafiz ini sendiri berasal dari inisiasi pribadi ya. Jadi pengalaman pribadi ketika sedang menghafal Al-Quran, seringkali pelafaran hurufnya itu tertukar ya, yang mirip-mirip. Seperti contohnya ada sin, sod, shin, dan lain-lain. Gitu. Nah, melalui pengalaman ini, akhirnya kami membuat aplikasi Al-Hafiz. Sebelumnya namanya Fun Murojaah. Seperti itu. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play Store. Jadi masih khusus untuk pengguna Android. Untuk pengguna iPhone belum bisa ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan ada versi iOS-nya ya. Kami ya. Nah, kami sendiri adalah organisasi nirlaba yang tujuannya itu membantu penghafal Al-Quran melalui bantuan teknologi seperti yang tadi sudah saya sebutkan melalui aplikasi mobile ya. Karena zaman sekarang kan
orang-orang biasanya pakai HP ya, apa-apa HP gitu. Jadi, kami buatnya dalam bentuk aplikasi. Tapi, kami juga, terkadang share, melalui Instagram kami, alhafiz.app. Mmm, Mungkin setahun ke belakang, karena saya, sedang masa postpartum ya, jadi agak vakum dulu untuk, Instagram Al-Hafiznya. Insyaallah semoga, dalam waktu dekat akan aktif kembali Instagram-nya, seperti itu. Bisa di-next? Ya, yang bisa dilakukan di aplikasi Al-Hafiz ini teman-teman selain bisa murojaah jadi gini, apa bedanya aplikasi kami dengan aplikasi yang lain? Mungkin kalau di aplikasi yang lain, murojaahnya itu belum spesifik untuk, per huruf ya, karena kan tadi tujuan kami adalah supaya, teman-teman itu bisa lebih, sadar kalau ada huruf-huruf yang makhrajnya itu, eee, mungkin terdengar mirip ya suaranya gitu, tapi, sebenarnya, berbeda makhrajnya, seperti itu. Nah, di sini, yang bisa dilakukan di Al-Hafiz adalah, bisa melakukan challenge. Jadi, bisa menantang, teman-teman setiap hari gitu, ada pilihan levelnya, dari mulai termudah sampai tersulit gitu ya, untuk, murojaah per huruf tersebut. Nah, terus, setelah itu bisa juga dilihat kesalahannya gitu. Jadi, di mana nih kesalahannya yang tadi, berdasarkan per huruf itu ya, yang mirip-mirip, mungkin ada yang salah, seperti itu. Di sini juga bisa, membaca Al-Quran juga ya, terus, nanti bisa dilihat juga riwayatnya, baik riwayat dari mengikuti kuisnya atau dari riwayat, membaca Al-Quran, seperti itu. Boleh di-next? Iya, insyaallah dalam waktu dekat kita akan menambahkan fitur tebak surat ya. Jadi saat ini kan, baru murojaah sama baca Al-Quran. Nanti akan ada tebak surat juga. Terus, boleh di-next lagi. Yang belum download, boleh silakan download ya untuk pengguna Android dicari aja Al-Hafiz atau Fun Murojaah gitu, nanti insyaallah langsung muncul. Silakan di-download. Nah, nanti khusus Ramadan, pada tahun ini, kita akan mengadakan weekly challenge, di Instagram ya, Instagram-nya Al-Hafiz. Jadi teman-teman yang belum follow, bisa follow dulu di alhafiz.app, I-nya double ya, I-nya double. Nanti, kita akan mengadakan challenge pekanan. Jadi setiap pekan itu nanti insyaallah ada, 3 pertanyaan lah gitu, 3 pertanyaan nanti kita ambil, siapa yang tercepat, yang memiliki poin tertinggi, dan yang memenuhi persyaratan, seperti itu, untuk menjadi pemenang per pekan. Nanti insyaallah hadiahnya Ke nilai, kampus ya? Rp100.000 untuk, 1 pemenang per pekan, gitu. Tapi nanti, Ininya tidak hilang lagi, bisa. sebelah. Anton jalan duluan, aku ngejar. Boleh di-mute? Terima kasih. Nanti, untuk pemenang yang sudah menang di pekan sebelumnya tidak bisa menang lagi di pekan selanjutnya. Jadi supaya adil untuk semua, peserta, seperti itu ya. Nanti pantengin ya di Instagram Al-Hafiz. Baik, itu aja perkenalan Al-Hafiz dari saya. Selanjutnya boleh, dilanjutkan kembali oleh Mbak Fadilah. Masya Allah, terima kasih Mbak Zahra telah memperkenalkan program Al-Hafiz berupa aplikasi. Teman-teman boleh langsung download ya, atau follow Instagramnya dulu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya bacakan tata tertib Zoom. Yang pertama yaitu meluruskan niat, memperhatikan adab, dan wajib menutup aurat. Yang kedua,
Teman-teman tunggu sebentar ya, sepertinya ada kendala teknis dari Mbak Fadila. Oke, karena sepertinya Kak Fadilah sedang ada. Baik, apakah suara saya sudah terdengar kembali? Sudah, Kak. Kak Fadilah, silakan Kak. Oke, mohon maaf karena qadarullah ada kendala teknis tadi. Tata tertib telah saya bacakan tadi, dan selanjutnya kita akan mulai masuk ke sharing session berjudul Menanamkan Fitrah Keimanan Melalui Momentum Ramadan. Dengan pembicara Teh Karina Hakman dan moderatornya Mbak Izati Robihamia. Berikut profil moderator kita. Bernama lengkap Izati Robihamia. Beliau adalah founder Namil Edu Fitrah, home educator, Manmedcom, ibu profesional Tangerang Selatan, dengan latar pendidikan Magister Manajemen Pendidikan Al-Quran PT IKI Jakarta. Selanjutnya, baik, kita sapa dulu Mbak Izati. Apa kabar Mbak Izati? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Fadilah. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Izati. Baik. Silakan Mbak Izati. Baik. Jazakillah khair, Kak Fadilah sebelumnya telah membuka sesi ini dengan begitu baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain amma ba'du. Selamat datang teman-teman semua dalam Sakura ketiga dalam sesi pertama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sesi pertama ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing session dari Teh Karina Hakman yang insya Allah akan bercerita dan membagikan hikmah ya tentang menanamkan fitrah keimanan melalui momentum Ramadan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Fadilah gitu ya. Insya Allah selama 1 jam ke depan saya akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan Teh Karin ya. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu profil beliau. Nama lengkap Karina Hakman. Aktivitas beliau saat ini adalah seorang homeschooler mom, penulis, pengisi kajian dan seminar. Pendidikan beliau adalah Bachelor of Commerce University of Auckland, lalu Master of Business di Monash University Australia. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita semua di sini ya. Assalamualaikum Teh, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Salam kenal Izati. Salam kenal juga Teh Karin. Alhamdulillah ya Teh. Semoga hari ini sinyalnya, tetehnya juga ya semuanya Allah izinkan untuk lancar semuanya Teh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jika dari Teh Karin sudah siap, insya Allah kayak teman-teman semua udah nggak sabar nih Teh untuk dengerin Teh Karin. Silakan dimulai aja ya Teh ya. Saya persilahkan. Baik, jazakillahu khairan Izati dan juga teman-teman panitia ya. Kayaknya saya udah pernah juga nih dengar Namil Edu Fitrah ya. Barakallahu fiik, mudah-mudahan lancar berkah selalu. Saya izin share screen ya. Nanti materinya juga akan dititipkan di panitia insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita berkumpul di sini ya di pagi menjelang siang untuk sama-sama kita mereview kembali. Mungkin di sini sudah banyak yang sering mendengarkan tentang fitrah ya. Karena pendidikan berbasis fitrah yang dikelola sama almarhum Ustadz Hari Santosa juga waktu itu booming sekali gitu ya. Walaupun memang sebetulnya fitrah di dalam Islam sudah lama ya, itu bagian dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya, terkait tentang fitrah. Dan alhamdulillah ya setelah kemudian dibumingkan semakin lama kita pun semakin aware ya tentang fitrah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali bagi yang dulu mungkin sudah pernah mendapatkan ya, mengingatkan diri kita, atau kemudian mempelajari ulang ya, mempelajari lagi menambah ilmu bagi yang kemudian belum pernah mendengarkan sebelumnya. Hari ini saya diberikan amanah untuk sharing-sharing tentang menanamkan fitrah keimanan melalui momentum Ramadan. Kita coba satu-satu ya. Ini sebetulnya tema yang berbeda ya. Menanamkan fitrah itu satu hal, lalu Ramadan itu satu hal. Kita coba kombinasikan ya di waktu yang ada. Jadi yang pertama kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan fitrah. Di dalam hadis, ini salah satu hadis yang populer ya. Sebentar saya kasih tahu dulu ke anak-anak. Nah, yang pertama adalah ini adalah hadis yang sering kali dibahas di mana-mana ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita yang artinya bahwa setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini juga yang kemudian dipakai ya oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam buku beliau Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Kalau ada yang mau cari, sok mangga. Kayaknya yang menerbitkan terjemahan buku itu cukup banyak ya. Jadi bukan hanya satu penerbit dan nggak terlalu masalah juga dari penerbit yang mana begitu ya. Itu beliau merangkum poin-poin penting dalam pendidikan anak di dalam Islam, dan ini adalah hadis yang beberapa kali beliau cantumkan begitu ya. Salah satunya untuk menguatkan bahwa setiap anak itu lahirnya itu dalam keadaan baik. Bukan hanya di dalam hadis tapi juga kemudian di dalam Al-Qur'an. Kalau kita buka Quran surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ayat ini kan seringkali dipakai ya ketika kita membahas tentang tauhid ya dan seterusnya. Tapi juga kemudian dari sisi parentingnya, ayat ini kemudian inline dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, di highlight di sini kalau misalnya kita lihat ya, Allah lah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Apa yang dimaksud dengan fitrah ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, makanya saya sering sampaikan kalau kita mau belajar pendidikan anak di dalam Islam, sebetulnya di dalam Quran tuh luar biasa banyak gitu. Kita mengkaji tafsir Quran, lalu kita akan mendapatkan kaitannya sama parenting ini, kaitannya sama pernikahan ini, kaitannya dengan ini itu dan seterusnya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna fitrah ini adalah fitrah tauhid, keimanan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan kajian tentang tauhid, jadi saya nggak terlalu detail, tapi intinya tauhid adalah mengilahkan Allah. Mengilahkan Allah berarti tidak menjadikan sesuatu di samping Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, untuk dicari keridhoannya, untuk dicari pahalanya ya. Jadi artinya niat kehidupannya, fisik kehidupannya apa semuanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fitrah tauhid ini seringkali dibahas dari sisi akidah. Yang jarang kemudian dibahas adalah bagaimana turunan dari fitrah tauhid ini atau fitrah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kunci dari fitrah-fitrah yang lain. Ya. Jadi kalau kita bayangkan ya seperti sebuah pohon ya, fitrah tauhid itu sebagai akarnya karena itu bagian dari akidah begitu ya, akidah yang kokoh. Maka ketika dia beriman kepada Allah, dia pun akan beriman kepada Rasulullah, dia akan beriman kepada malaikat, dia juga akan beriman kepada hari kiamat, dia juga akan beriman kepada Al-Qur'an, dia juga akan beriman kepada qada dan qadar. Itu baru dari sisi keimanan, rukun iman.
Dengan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fitrahnya, ini kita masih membahas fitrah. Fitrahnya by default setiap manusia itu dia lahir dalam keadaan senang untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab-bab ibadah juga rukun Islam ya, yang terutama buat anak-anak 7 tahun ke bawah itu kan penting banget ya memahami tentang rukun Islam. Maka anak-anak akan senang sholat. Sholat itu menyenangkan. Al-Quran itu menyenangkan. Ya. Lalu kemudian ibadah apa lagi? Kalau di dalam rukun Islam ada syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, zakat, haji, gitu ya. Semua itu ada di dalam kerangka ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa outcome-nya lagi dari fitrah keimanan ini? Dari fitrah keimanan bukan hanya dia kemudian bisa menjalankan rukun Islam tadi, tapi ibarat kata pohon, dengan adanya akar yang kokoh, batang yang kuat, ibadah-ibadah tadi sebagai batangnya, maka akan lahirlah buah dan daun-daun yang rindang. Ya. Daun-daun yang rindang, buah-buah yang bermanfaat. Apa buahnya? Buahnya adalah akhlak, buahnya adalah amal solih, buahnya adalah karya, kebermanfaatan, dan seterusnya. Kenapa saya panjang lebar menjelaskan bab ini? Karena kadang-kadang ada yang bukan ada ya, cukup banyak, cukup sering saya nerima pertanyaan, teh kalau misalnya nanti kita ngajarin anak-anak fitrah tauhid, gimana caranya supaya mereka bisa tetap mengejar karir, gimana caranya supaya mereka nilai di sekolahnya tetap bagus, dan seterusnya. Justru ketika fitrah tauhidnya kuat, ketika dia hidup itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akhlaknya juga akan bagus, dan akhlak di dalam Islam itu luas sekali. Bukan hanya akhlak kepada Allah, bukan hanya akhlak kepada manusia yang lain, tapi juga akhlak kepada diri sendiri. Bagaimana dia menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka by default setiap anak itu lahirnya fitrahnya tuh senang belajar. Di sebelah sana nak, mainnya di sebelah situ atau enggak di kamar, di area kamar. Makasih ya. Jadi fitrahnya anak tuh senang belajar. Nggak ada anak-anak yang kemudian dia lahir tiba-tiba malas, oh emang nih satu anak ini teh dari kecil tuh malas belajar, nggak ada. Ya, makanya bayi itu begitu lahir ya, kita lihat mereka belajar membuka matanya sendiri, belajar berguling sendiri, belajar kemudian ngerangkak sendiri, belajar duduk sendiri, belajar jalan, belajar lari, dan seterusnya. Fitrahnya begitu. Maka ketika nanti fitrah tauhid tadi bisa kita tumbuhkan, bisa kita rawat dengan baik, outcome-nya juga anak tuh senang belajar. Hatta pada saat belajar itu sulit, dia akan semangat belajar, dia akan mujahadah untuk belajar. Ya kayak contoh saya waktu ini udah lama tapi sering kejadiannya ya, nemenin anak-anak mau Yusuf mau Maryam gitu ya, mereka lagi belajar. Saya lihat mereka capek karena usianya masih 7 tahun ke bawah waktu itu ya, masih usia 5 tahunan. Saya tanyain, capek? Iya Umi gitu ya. Mau berhenti aja? Enggak Umi, kan insya Allah dapat pahala. Jadi mereka mengaitkan belajar itu dengan pahala. Maka ini salah satu urgensi kita, ya menanamkan, bukan menanamkan ya, kalau tertanam mungkin sudah ya, tinggal menumbuhkan dan merawat fitrah yang sama Allah Subhanahu wa taala embedded sudah ada di dalam anak-anak kita. Termasuk bagian akhlak juga apa? Berbakti kepada orang tua. Fitrahnya anak tuh senang sama orang tua, nurut sama orang tua. Jadi kalau kemudian anak teh susah dinasehatin, susah di ini, susah di itu, kuncinya balik lagi tadi gitu. Ya. Bagaimana kemudian secara fitrah keimanannya terawat atau tidak. Tentunya akan berbeda nanti ya, usia 7 tahun gimana, usia 10 tahun gimana, usia 15 tahun gimana, dan seterusnya. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa, oh Masya Allah betapa pentingnya kita kemudian menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan, fitrah tauhid yang sejatinya sudah ada di dalam dirinya anak-anak. Jadi setiap anak kita teh bagus gitu. Kalau kita membayangkan benih yang akan kita tanam, modalnya itu bagus. Benihnya itu bagus. Makanya kan kalau di dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 223, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana para suami ini seperti petaninya, sementara istri itu ladang tempat menanam. Dan itu bermakna secara fisiologis maupun ideologis. Fisiologisnya benih itu kan ditanam di rahim ibu, ya. Kita nggak detail membahas biologinya ya. Kurang lebihnya demikian. Paham maksud saya ya? Insya Allah. Secara ideologisnya pun demikian. Dikarenakan secara fisiologisnya anak-anak itu pertama kalinya ditanamkan di ibunya,
Maka dari mulai dia berada di dalam kandungan ibunya, lalu dia dilahirkan oleh ibunya, lalu dia disusui oleh ibunya, siapa yang pertama kali dia lihat? Siapa yang pertama kali dia dengar? Siapa yang pertama kali dia tiru? Kepada siapa pertama kali dia belajar? Kepada ibunya. Itulah kenapa kita sering mendengar madrasatul ula. Ibu ini adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Maka fitrah yang bagus tadi, gitu ya, ditanam sama ibunya. Kalau ibunya bagus, ladangnya bagus, insya Allah anaknya juga akan semakin bagus. Tapi tergantung juga petaninya gimana nih. Petaninya bagus nggak? Apakah petaninya merawat ladang atau tidak? Apakah suaminya membimbing istrinya atau tidak? Memberikan support system untuk istrinya atau tidak? Membina istrinya atau tidak? Memberikan fasilitas bagi istrinya atau tidak? Apakah petaninya juga merawat benihnya atau tidak? Ya, jadi ada tiga pihak di sini, ada ayah, ibu, dan anak. Tapi by default-nya tadi, anaknya adalah bagus. Jadi kita satu frekuensi ya, fitrah tauhid ada di dalam anak-anak kita. Setiap anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apalagi urgensi, ya, yang paling fundamental. Kenapa fitrah keimanan ini perlu ditumbuhkan dan dirawat sepanjang masa? Tadi kita berbicara tentang kaitan urgensi fitrah keimanan kepada bab-bab pembelajaran lainnya, ya, untuk menumbuhkan rukun iman yang lain, untuk menumbuhkan ibadah yang lain dan seterusnya. Tapi ngapain sih kita melakukan itu semua? Apa ultimate goal-nya atau apa? Kenapa ini kemudian menjadi penting? Dan ayat ini lagi-lagi adalah ayat yang populer, yang sering kita dapatkan di mana-mana. Ya, kalau di buku-buku parenting ayat ini hampir selalu akan keluar, termasuk juga di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam. Di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita perhatikan di sini di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memerintahkan untuk masuk ke dalam surga, tapi memerintahkan supaya jauh dari api neraka. Apa hikmahnya? Satu, hikmahnya adalah jangan sampai mampir ke dalam api neraka sekalipun nanti yang mau masuk surga. Ada orang-orang yang nantinya dia akan masuk surga tapi dia mampir dulu ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, jangan mampir dulu. Langsung masuk ke dalam surga. Ya. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ya, bukan hanya kita memelihara diri kita, tugas kita adalah juga memelihara keluarga kita. Yang termasuk keluarga itu berarti pasangan kita, anak-anak kita khususnya. Kalau belum menikah, maka kemudian yang paling terdekat sama mereka adalah orang tuanya. Kenapa sih ini kemudian menjadi begitu penting? Di tengah begitu banyak sekarang ya orang mengatakan, oh keluarga tuh harus punya visi misi. Ya, bagus kita punya visi misi. Kita membuat milestone, ya, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kita rancang ya pembelajaran buat anak-anak ini itu dan seterusnya. Ujungnya mau kemana? Nah, ujungnya kan supaya anak-anak beribadah teh, supaya anak-anak nanti beramal, dia punya banyak karya, punya banyak manfaat. Iya, ngelakuin itu semua tuh untuk apa? Bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi ultimate goal-nya adalah kita mau masuk surga tanpa harus dulu masuk ke dalam neraka. Dan itu yang paling mengerikan, dan itu yang paling menakutkan. Maka hikmah ketiga juga Allah memberikan gambaran api neraka. Kadang-kadang kita nih sebagai orang tua, kita udah nggak sanggup lagi berusaha dikarenakan harap kita kepada surga. Tapi mudah-mudahan kita itu akan selalu tergerakkan dikarenakan rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya nih, kadang-kadang saking capeknya ngedidik anak, udah nggak kebayang tuh mau diiming-imingin surga juga tuh udah kayak yang udahlah. Andai kata ada tempat di akhirat nanti antara surga dan neraka, ada tempat idol nih. Punten ini ada apa ya? Oh, oke. Ya, ada tempat yang idol di tengah antara surga dan neraka. Udahlah nggak usah berjuang mati-matian lah. Asal nggak masuk neraka aja nggak masalah gitu ya, ada di tempat yang idol sebagaimana yang dimintakan oleh orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Kata mereka, kuntu turoba, kenapa sih saya nggak jadi batu aja gitu. Masalahnya nggak ada pilihan itu. Pilihannya cuma 2, neraka atau surga. Maka ketika kemudian energi kita tuh udah nggak cukup lagi untuk bergerak supaya masuk surga,
Allah kasih ancamannya, jangan masuk neraka. Gitu. Dan itu yang membuat kita takut, apalagi sebagai seorang ibu ya. Allah SWT mengaruniakan rasa kasih sayang luar biasa kita kepada anak-anak kita. Berapa kali anak-anak kita sakit, mereka nangis, mereka meraung-raung, dan kita mengharap, ya Allah kalau bisa saya aja yang sakit. Berapa kali para ibu, mau sekesel apapun dia sama anaknya, mungkin kadang-kadang bahkan sudah marah-marah sama anaknya, terus apa yang dia lakukan? Apakah dia tinggalkan anaknya? Enggak kan? Dia peluk anaknya, maaf ya mama marah. Gak sanggup mama tadi nahan amarah mama. Kenapa sayang? Berapa banyak ibu-ibu, dia punya perhiasan, dia punya apa segala rupa, dia jual, buat apa? Pendidikan anak. Dia punya makanan, anaknya mau makan, ya kasih anaknya dulu, nanti dia belakangan. Kadang-kadang kalau order di restoran ngaku para ibu. Nggak order dulu, biarin anaknya order dulu, nanti ada sisa baru dia makan. Kalau masih lapar baru order lagi. Sebegitu besarnya rasa kasih sayang seorang ibu, dia punya tingkat antisipasi yang tinggi. Apa antisipasinya? Kalau misalnya dia ninggalin anaknya usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lah mungkin ya. Lalu kemudian dia pergi dulu ke toilet, dia dengar pintu dapur kebuka. Worst scenario-nya langsung muncul, kompor. Jangan dekat-dekat kompor. Ya. Atau misalnya anaknya lagi main ke playground dan seterusnya, ada tangga yang tinggi sekali. Hati-hati nak. Worst scenario-nya udah muncul. Pergi ke mall. Mall itu tinggi-tinggi. Anaknya manjat-manjat pagar. Itu bisa kayak, gitu ya dari jauh. Nah, gitu ya. Worst scenario-nya sudah muncul. Nah, kita bayangkan, azab api neraka itu jauh lebih mengerikan dari itu semua. Api neraka yang di sini sama Allah SWT bahkan dijelaskan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau anak kena air panas saja, ibu sudah panik. Bahkan kadang-kadang ada yang nangis karena nggak sengaja anaknya kena air panas. Ya Allah, nak maafin. Ngerasa bersalah. Allah berikan gambaran ini untuk memberikan rasa takut kepada kita. Salah satu hikmahnya kepada para orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Dan kunci mendidik anak dengan baik tadi adalah bagaimana kita menumbuhkan fitrah tauhid yang sudah ada di dalam anak-anak kita, lalu merawatnya sepanjang masa supaya anak-anak kita bisa masuk ke dalam surga. Agar apapun yang mereka lakukan di dunia, entah mereka nanti jadi dokter, jadi insinyur, jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, jadi pengelola komunitas, jadi seorang ibu rumah tangga, ibu berkarir, apapun itu yang mereka lakukan nanti, mereka lakukan semuanya semata-mata karena Allah, supaya mereka nggak masuk ke dalam neraka. Ini ultimate goal kita. Implikasi juga dari pemahaman ini, kesuksesan dan kegagalan, apakah kita sudah sukses belum menanamkan fitrah keimanan? Sudah sukses atau belum? Ya, kita menanamkan fitrah keimanan kepada anak-anak kita. Itu nggak bisa dilihat hanya karena anak kita rajin sholat, nggak bisa kita lihat hanya karena kemudian anak-anak kita hafal Al-Quran. Kapan bisa kita lihat? Di surga nanti, baru ketahuan. Ustazah Wiryaningsih ya, Umi Wiryaningsih yang punya anak 10 penghafal Quran, salah satunya adalah Ustaz siapa namanya? Yang di Instagram juga beliau lumayan aktif ya mendakwahkan Al-Quran ya. Saiful Bashir, itu kan anaknya Ustazah Wiwi. Di salah satu seminar waktu itu yang mengadakan Ustaz Fatih Karim kalau tidak salah. Di salah satu seminar beliau ditanyai, Umi katanya, Umi Wiwi, gimana sih tipsnya sukses mendidik anak? Apa jawaban beliau pertamanya? Saya belum tahu saya sukses atau tidak. Oh, kan ini 10 anak loh, penghafal Quran, Masya Allah, salih dan solihah. Lalu ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ini, jadi itu, ada yang kemudian ahli dalam sains dan sebagainya. Pokoknya begitu diverse gitu ya, anak-anak beliau itu Masya Allah. Tapi semuanya penghafal Quran. Segitunya, beliau tidak mengatakan dirinya sukses. Saya belum tahu. Karena saya tidak tahu husnul khotimah atau tidak, mudah-mudahan husnul khotimah. Kesuksesan atau kegagalan kita mendidik fitrah keimanan kepada anak-anak kita baru ketahuannya nanti. Pada saat di akhirat nanti, apakah kita sudah masuk surga atau belum? Apakah anak-anak kita sudah masuk surga atau belum? Inilah yang kemudian memberikan kita peringatan, ini tadi yang di-highlight di sini, sepanjang masa. Ya, menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan itu punten sebentar.
Anak saya yang pertama baru pulang nih. Sepanjang masa kenapa? Karena nggak berakhir tanggung jawab kita. Bahkan hatta anak kita sudah wafat sekalipun. Ya, ada yang anaknya sudah balik, lalu kemudian wafat duluan mendahului. Kita masih punya tanggung jawab apa? Mendoakan anak-anak kita. Tanggung jawab orang tua. Kalau anak sudah menikah gimana? Masih ada tanggung jawab orang tua. Makanya kemudian ya disampaikan oleh Ustadz Jalaluddin Asyatibi. Ya, yang namanya mendidik anak sama juga di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam juga kemudian sampai ke akhir ini. Makanya ini nggak ada ujungnya. Ya, ini sepanjang masa ini kemudian kita tetap mendidik anak. Tetapi di sini saya sederhanakan ya, kalau kita bicara tentang tahapan pendidikan bagi anak sesuai dengan fitrah Islam, mungkin agak-agak berbeda dengan tahapan pendidikan yang ada di kurikulum Indonesia maupun kurikulum internasional. Ya. Kalau di kurikulum Indonesia atau kurikulum internasional, begitu masuk usia 14, 15 dan seterusnya disebutnya teen ya, teenagers. Kalau di dunia internasional, ya teen itu kan dari mulai 13, 14, 15, teenagers. Kalau di Indonesia begitu masuk usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun dan seterusnya dihitungnya sebagai remaja. Maka hukumnya jadi beda. Hukumnya jadi beda. Kan kalau di Indonesia kita punya, bukan cuma di Indonesia sih, di Australia juga begitu, di New Zealand juga begitu. Punya hukum yang kemudian khusus anak di bawah umur ya, disebutnya begitu ya. Ada yang 17 tahun ke bawah disebutnya anak di bawah umur. Bulan lalu kalau nggak salah ada kasus kasus penculikan. Ini saya senyum tuh sebetulnya sedih ya, tapi nggak tahu kenapa sedih teh keluarnya jadi kayak senyum. Ada kasus penculikan anak, 18 anak kalau tidak salah ya, di Sulawesi itu ya, yang kemudian ternyata penjualan organ dan terjadi juga di Jawa. Salah satu korbannya itu yang di Jawa itu adalah anak tetangga ART-nya saya. ART ibu saya, punten. Saya nggak punya ART. Saya punya ART. Ya, tetangganya itu, anaknya itu jadi korban penjualan organ. Nah, itu kan ada beberapa pelaku kan. Ternyata kemudian sebagian dari pelakunya ini disebut di bawah umur karena usianya masih 16 atau 17 gitu, saya lupa. Ya, ada di berita bisa dicari ya, tapi saya nggak terlalu senang dengar berita gitu, so disturbing gitu ya. Tapi kemudian hukumnya jadi beda. Itu kalau di masyarakat umum. Di dalam Islam nggak begitu. Begitu anak mencapai usia balik, ini yang paling titik paling belakang nih ya, balik mukallaf, ya. Maka kemudian anak-anak menjadi seorang penanggung beban. Karena saya diminta sama panitia untuk sharing tentang bagaimana mendidik sesuai dengan tahapannya. Maka kita harus tahu dulu tahapannya seperti apa kalau di dalam Islam. Secara generalnya dibagi dua, prabalik dengan pasca balik. Nanti prabalik ada beberapa tahapan lagi. Nah, kita mulai dari belakang. Apa yang disebut dengan balik? Kalau secara usia, maksimalnya usia 15 tahun. Begitu sampai usia 15 tahun, maka anak-anak balik. Tapi sebelum itu, kalau para perempuan sudah haid, maka dia sudah balik. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, maka kemudian dia juga sudah balik. Balik ini seringkali tidak diikuti dengan pendewasaan akal. Ya. Istilah akil balik itu kan populernya beberapa dekade terakhir ya, walaupun dulu mungkin di zaman Rasulullah SAW, kata Ustadz Fauzul Azim tidak ditemukan ya istilah akil balik itu. Tetapi itu untuk menyandingkan seharusnya idealnya ya para manusia yang sudah balik, maka kemudian dia pun bisa menanggung beban. Beban apa? Beban amalnya sendiri. Anak perempuan contoh misalnya di SD itu ya, ada yang usia 10 tahun, 11 tahun sekarang tuh pada haid tuh, kelas 5, kelas 6 tuh udah pada haid. Saya kalau ngisi di pertemuan orang tua murid begitu ya, seminar di sekolah-sekolah, suka nerima pertanyaan, teh, kata teteh tadi batasannya balik, berarti kalau anak saya nih sudah haid usia 10 tahun, apakah dia berarti sudah tadi harus menanggung beban amalnya sendiri? Mohon, betul. Yang laki-laki kita lihat nongkrong-nongkrong, yang kata orang, nggak apa-apa lah, namanya juga masih anak kecil, masih anak remaja. Enggak, dalam Islam tidak seperti itu. Wah, kalau gitu berat banget kok, teh, kata siapa? Berat banget karena kita membayangkannya dengan konteks masyarakat kekinian, yang dihujani dengan berbagai hiburan, dihujani dengan berbagai kemaksiatan, dihujani dengan berbagai kelalaian, pun orang tuanya pun tidak paham. Kita harus kilas baliknya kepada siapa untuk tahu tentang gimana sih pendidikan sesuai dengan fitrah Islam itu kepada Rasulullah SAW teladan kita. Kan teladan kita bukan Menteri Pendidikan,
dalam pendidikan Islam ya, bukan pendidikan nasional. Pendidikan nasional ya kita ikut gitu kan, ikut kurikulum nasional gitu. Pendidikan Islam kita teladan kita Rasulullah SAW. Bagaimana dulu para anak-anak di zaman Rasulullah SAW? Oleh Rasulullah SAW diperintahkan sholat usia 7 tahun. Lalu begitu mereka masuk usia belasan tahun, ya menjelang balik, karena dulu baliknya itu lebih lambat, ya nggak seperti kita. Tapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu kan usia 9 tahun baliknya. Jadi sebetulnya cukup cepat juga gitu. Tapi para laki-lakinya dulu, para pemuda, kita baca di buku sirah, bukan buku parenting, buku sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dalam tanda petik usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, mereka belajar apa? Mereka belajar peperangan, latihan memegang pedang, latihan berjihad. Zaman kita sekarang perangnya bukan dengan pedang. Alhamdulillah Indonesia sudah merdeka. Kita bukan di Palestina. Itu salah satu yang harus kita syukuri loh. Luar biasa. Tapi kita berjuangnya dengan apa? Kita berjuang dengan ilmu, kita berjuang dengan amal, kita berjuang dengan pemikiran kita. Maka anak-anak pun kemudian dari usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, harusnya dipersiapkan ke arah sana. Di zaman Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi panglima perang. Usia berapa? Diangkat jadi panglima perang. 17 tahun. 17 tahun menjadi panglima perang. Fatimah radhiyallahu anha. Usia berapa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemuka wanita ahli surga. 15 tahun atau 16 tahun antara itu. Dekade-dekade ratus tahun berikutnya, Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel di usia berapa? 21 tahun. Orang suka ingat, oh Muhammad Al-Fatih, Masya Allah ya, membebaskan Konstantinopel usia 21 tahun. Yang enggak semua orang pelajari adalah biografinya. Dari usia berapa Muhammad Al-Fatih mulai kerja? 15 tahun. Dan itu bukan hanya Muhammad Al-Fatih. Teman-temannya pun sedemikian. Usia 15 tahun, mereka itu sudah internship dalam bidang-bidang kepemerintahannya masing-masing. Nah, kalau kita kilas balik kepada sejarah Islam dan bagaimana para pemuda di era Rasulullah SAW, era para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, itu Masya Allah. Para pemuda itu luar biasa, para pemuda dan pemudi itu. Maka itu kemudian kalau ada yang menanyakan, emang mungkin seorang yang balik kemudian mukhalaf? Sangat-sangat mungkin. Karena bahan bakunya sama. Balik ke yang fitrah tadi ini di awal. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Bahan baku manusia yang lahir di zaman ini sama dengan apa yang di zaman Rasulullah SAW. Apa yang membedakan? Balik lagi di sini. Orang tuanya. Tentunya mau sampai ke sini kan ada tahapnya, makanya di sini ada usia 10 tahun atau prabalik. Ada yang mungkin baliknya lebih awal, jadi jangan terpatok kepada 10 tahun. Kenapa dipatoknya di 10 tahun? Karena Syekh Abdullah Nasir Ulwan menggunakan hadis, ya, salah satu hadis dari Rasulullah SAW, kalau usia 10 tahun anaknya belum mau sholat, maka boleh dihukum. Ya. Pukullah anakmu, tapi bukan pukulan menyakitkan, pukulan yang mendidik. Maka itu usia di mana dia memang betul-betul sudah dilatih menuju balik. Tetapi ini kemudian bukan berarti, oh anakku udah usia 9 tahun berarti masih prabalik gimana teh? Enggak, tetap tadi aturan utamanya balik itu adalah haid atau mimpi basah. Jadi kalau kemudian sudah ada tanda-tanda pubertas ya, anak-anak usia 8, 9, dah kelihatan nih gitu ya, yang perempuan misalnya ya, dadanya sudah berubah bentuk, yang laki-laki sudah muncul misalnya kayak ada rambut-rambut dan seterusnya, kita udah persiapan ini, itu udah masuk prabalik. Dan prabalik ini akan banyak sekali bab latihan. Tentunya mau proses latihan yang intens gitu ya, dalam apapun itu ya, bab tauhid dan turunan-turunannya tadi, harus dipersiapkan juga dari usia 7 tahun. 7 tahun yang kemudian seringkali disebut masa tamyiz. Kenapa tamyiz? Lagi-lagi Syekh Abdullah Nasir Ulwan mengambil hadis di mana oleh Rasulullah SAW ya disampaikan, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Hadisnya sederhana, 7 tahun. Kenapa kemudian disebut tamyiz? Tamyiz itu berarti dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi belum jadi mukallaf, dia belum terbebani oleh dosa. Jadi ibaratnya mulai internship gitulah ya. Dia mulai sholat, dia mulai apa dan seterusnya. Karena dengan dia sholat, apa salah satu keutamaan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dengan dia diperintahkan sholat, dia diperintahkan juga untuk menjauhkan kemungkaran.
Dengan dia sholat, dia diperintahkan juga untuk kemudian mengaplikasikan isi dari sholat, baik aplikasi sholat dalam bentuk lisan maupun aplikasi sholat dalam bentuk amalan maupun aplikasi sholat di dalam bentuk hati. Maka kemudian anak-anak usia 7 tahun ini ya dalam bab akhlak, dalam bab amal, dalam bab pengelolaan waktu, dalam bab Al-Quran, dalam bab berbagai hal yang lain gitu ya, idealnya mah mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ini juga mungkin salah satu hikmahnya anak-anaknya berangkat sekolah tuh usia 7 tahun ya. 7 tahun mungkin dari perspektif pendidikan ya secara umum, bukan hanya Islam, dari perspektif pendidikan anak-anak sudah dianggap cukup matang untuk bisa bergaul di sekolah ya, usia 7 tahun. Tentunya mau bisa sampai ke sini, kita mau anak kita bisa sholat, mau anak kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Persiapannya kan dari mulai 3 tahapan ini ya. Dari mulai di dalam kandungan, masa menyusui 2 tahun pertama, lalu juga kemudian masa kanak-kanaknya. Nah, masa tiflun sering disebutnya ya. Nah, tiflun ini ada yang menyebutkan 3 sampai 6 tahun, ada yang menyebutkan 3 sampai 5 tahun, yang manapun itulah, yang mana saja begitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk merawat fitrah anak baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ya. Ini kalau disederhanakan ini ada 7. Ini penyederhanaannya ya. Karena kita masih mau membahas nih, masih ada pembahasan terkait Ramadan ya. Kenapa kemudian penting mengambil momentum Ramadan? Yang pertama adalah membangun keteladanan sepanjang masa. Dan ini berlaku di berbagai jenjang usia, di berbagai tahapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tadi ya, para perempuan ini sebagai yang mengandung anak. Maka interaksi anak pertama kali dengan dunia luaran dia, dengan siapa? Dengan ibunya. Bahkan dari mulai bab keteladanan saja itu sudah berpengaruh pada saat ibu sedang mengandung. Kira-kira akan beda nggak? Bagaimana kondisi seorang ibu pada saat mengandung teh stres, banyak pikiran gitu ya, marah-marah, ya pusing, banyak galau dan seterusnya. Dengan seorang ibu yang hatinya tenang, terhiasi dengan zikrullah, banyak mengingati Allah, dia juga banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara fisiologis maupun secara ideologis ternyata berpengaruh. Apa pengaruhnya? Ini baru ketika anak di dalam kandungan. Saya waktu pas mau ngelahirin ya, zaman kuliah di Melbourne kan saya tahun pertama tuh hamil Maryam. Itu kalau kontrol ke dokter ya di rumah sakit kan kita ada kontrol yang reguler biasalah, sama di Indonesia juga ada begitu ya. Ngisi formnya tuh panjang banget gitu. Tapi ternyata pertanyaannya bukan hanya mengakses bab fisik kayak misalnya kan kita harus ngisi ya kayak alergi, terus kayak penyakit menahun gitu-gitu biasalah gitu ya. Tapi juga kemudian ada sisi kayak mengakses mental health kita. Apakah pernah mengalami anxiety attack gitu ya, apakah pernah didiagnosa oleh depresi apa dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Wah, panjang banget lah gitu ya. Dan salah satu pesan dokter kandungan saya, dokter spesialis kandungan saya waktu itu, dan beliau non muslim. Ya, jadi bukan hanya dari perspektif Islam, tapi juga dari perspektif dunia sains gitu ya. Mungkin di sini ada yang dokter kandungan juga lebih tahu daripada saya, tapi katanya dia mengatakan ini, don't stress yourself. Jangan terlalu stres ya, karena beliau tahu saya sambil kuliah S2 dan sambil nyusuin anak pertama. Jangan terlalu stres ya, karena itu nanti akan efek ke kandungannya. Jadi bahkan memaintain mental health kita saja itu teh berpengaruh dengan kondisi kandungan gitu. Apa yang kita makan akan berpengaruh juga dengan kandungan kita, benar nggak? Dan seterusnya. Itu baru secara fisiologis. Belum kemudian secara maknawi, secara keimanan, secara ideologis kita. Ideologis kita apa? Salah satunya kan Islam ya. Di dalam Islam kita mengimani perkara yang gaib. Bagian dari perkara yang gaib yang kita imani adalah pada saat kita membaca Al-Quran, Allah menurunkan rahmatnya. Pada saat kita mengingati Allah, Allah jadikan kita tenang. Itu bagian perkara gaib yang nggak bisa kita pegang. Nggak bisa kita rasakan. Rasakan tuh maksudnya sentuh gitu ya. Nggak bisa kita ukur. Kan nggak ada ya, kita nerima rekening, report gitu. Oh, karena kamu tilawah, hati kamu ketenangannya sekian %. Kan nggak ada gitu. Itu hanya dengan keimanan bisa kita rasakan. Gitu. Itu pun bagian yang kemudian harus kita imani. Dengan seorang ibu pada saat dia mengandung, dia melakukan amal-amal sholih, amal-amal kebaikan, itu akan berpengaruh kepada anak di dalam kandungannya. Begitu juga pada saat melahirkan. Apa yang didengar anak pertama kali pada saat ibunya sedang melahirkan?
Apakah cacian-cacian, punten pisan ya. Saya tahu yang namanya melahirkan teh menyakitkan. Saya punya anak 3. Anak pertama beratnya 4 kg, anak kedua 3,6, anak ketiga 3,5. Jadi saya tahu gimana sakitnya melahirkan. Tapi kemudian mana yang kira-kira kita ingin anak kita pertama kali dengar pada saat melahirkan? Ada ibu-ibu yang saking sakitnya itu pada saat melahirkan tuh mencaci maki, ya, nyebutin isi kebun binatang lah, ya, lalu kemudian cursing lah dan seterusnya. Kita nggak mau yang itu kan? Bandingkan dengan ibu yang pada saat melahirkan dia kemudian saking sakitnya dia kemudian berzikir kepada Allah, yang dia ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah. Akan beda nggak? Baik secara fisiologis maupun kemudian secara ruhiyahnya, secara maknawinya itu juga akan berbeda. Itu proses melahirkan, belum proses menyusui. Kira-kira beda nggak antara seorang bayi yang pada saat dia disusui sama ibunya? Nyusuin mah secara fisiologis sama begini ya. Ya, mungkin sambil tiduran, mungkin duduk, terlepas apapun, ngambil pendapat yang manapun, cara-cara menyusui sekarang banyak. Apa yang ibunya lakukan? Apakah ibunya kemudian sambil nyusuin bayi, oh ya, dia nggak peduli sama anaknya, ya, kadang-kadang malah sambil ngegosip, sambil scrolling, sambil nonton, sama kemudian ketika sambil menyusui, dia sambil ngobrol sama anaknya, dia hadir, being present, dia mindful, dia kemudian pada saat sama anaknya dia juga banyak berzikir, dia sambil tilawah, ngaruh nggak? Ngaruh. Apalagi indera-indera yang awal-awal berkembang pada bayi, ya, di awal-awal di masa kandungan itu adalah indera pendengaran. Anak-anak kan mulai mendengar sebelum dia melihat di dalam kandungan. Maka ketika kita baca Al-Quran, anak kita mendengarkan. Saya punya dokter kandungan yang di Bandung, kan ada yang di Melbourne ya, ada yang di Bandung waktu zamannya Yusuf. Beliau hafizah. Beliau sampaikan sering-sering bacain Quran ya, bayinya udah bisa dengar. Itu saja sudah ngaruh. Begitu juga pada saat di Melbourne, oh, your baby can hear you now, dia bilang. Ini udah bisa ngedengerin, ajakin ngobrol. Ya. Kalau non-muslim gitu ya, ajakin ngobrol. Dan kita, muslim, kita tahu ada pembicaraan lain selain ngobrol, juga ngajakin ngobrol anak, kita perdengarkan dengan kalamullah. Indera pendengaran. Begitu mereka lahir, usia ada yang mengatakan berapa jam, ada yang berapa hari, bayi mulai melihat. Maka kemudian dia belajar dengan apa? Dia belajar dengan melihat. Kita ingin menanamkan apa tadi? Bukan menanamkan, menumbuhkan dan merawat apa tadi? Tauhid. Maka apa yang dilihat oleh bayi kita, anak kita, itu menjadi bagian dari pembelajaran bagi mereka. Mereka melihat ibunya tilawah, mereka melihat ibunya zikir, mereka melihat ibunya sholat, mereka melihat ibunya berkata-kata yang baik, mendengarkan ibunya berkata-kata yang baik. Maka itu menjadi bagian pembelajaran bagi mereka. Makanya ketika kemudian dulu banget saya nanya, jauh sebelum Yusuf Maryam besar gitu ya, gimana caranya ngajarin anak untuk sholat begitu ya. Saya tanya ke beberapa keluarga yang Masya Allah gitu, anak-anaknya luar biasa begitu ya menurut saya gitu. Semuanya jawabannya sama. Awalnya sih pada ngikut-ngikut aja. Ngajarin sholat, Quran, semuanya pada ngikut-ngikut aja. Ya udah bismillah saya coba praktekkan gitu ya. Maksudnya selain dari kita beribadah kepada Allah, hikmahnya anak-anak ngikutin kita. Sampai dengan akhirnya bulan Ramadan lalu ya, saya sempat posting di Instagram. Saya jarang banget posting di Instagram sekarang, gitu, jarang buka juga. Ramadan lalu saya sempat posting waktu itu Yusuf bisa ba'da subuh gitu ya, sekali duduk itu lebih dari 1 juz, dan memang dia punya kebiasaan kalau misalnya sudah selesai sholat subuh maka sesi bersama Quran. Nah sekarang nyusul Maryam juga begitu. Oh pada nanya, teh gimana cara ngajarinnya? Awal mulanya nggak diajarin dulu. Awal mulanya mereka hanya mengikuti kebiasaan saya sama suami ba'da subuh sesi bersama Quran. Dari awalnya menyimak, ya, lalu kemudian ikut-ikutan, lalu kemudian akhirnya dijadikan ya sesi bersama Quran dan seterusnya, gitu ya, dan sebagainya. Ngikutin dari sana. Gitu juga dengan memperkenalkan tentang Allah. Memperkenalkan tentang Allah itu bukan hanya dari buku ya, tapi saya highly recommend kalau sekarang buku-buku tentang tauhid itu banyak banget. Penerbitnya juga beragam. Silahkan dicari, harganya bervariasi juga. Cari mana yang kira-kira terbaik sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau saran saya mah ya, itu bisa dibacakan dari mulai bayi ya. Yusuf sama Maryam saya agak kecelek karena saya nggak tahu, kurang ilmu. Yang Fatimah saya udah cobain. Dari mulai bayi itu udah mulai dibacain. Kita sekedar memperkenalkan kalam Allah saja begitu ya, itu tuh insya Allah masuk kepada anak-anak kita sekalipun mereka belum merespon. Apakah cukup hanya dengan keteladanan? Tentu saja tidak.
kita juga perlu mengiringinya dengan menjaga kelekatan hati dan hubungan yang harmonis. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah bagi para ibu yang mau menyempurnakan ASI itu selama 2 tahun. Bukan hanya itu saja perintahnya, tapi diperintahkan para ayah untuk memberikan pakaian, ya, nafkah, makanan, dan seterusnya. Apa hikmahnya dari highlight ya ayat tersebut? Ya, yang sebetulnya ya sudah jelas itu teh pembagian tugas ibu dan ayah itu sebetulnya sudah jelas gitu ya, nggak perlu diperjelas lagi. Atau Ustaz Jalaluddin Asy-Syatibi membahas tafsir ayat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya masa 2 tahun pertama bukan hanya pada saat memberikan ASI, bukan hanya untuk mengajarkan anak, tapi membangun kelekatan hati antara ibu dengan anak. Kenapa kelekatan hati itu penting? Ada orang tua, ya, keteladanannya luar biasa. Rajin ibadah, rajin dakwah, rajin aktivitas ini itu dan seterusnya. Tapi anaknya nggak begitu, nggak ngikutin, niru juga nggak. Padahal tadi kata Teh Karin, they learn by seeing and listening. They see and then learn. They listen, they learn. Kenapa yang ini kemudian dia nggak ngikutin orang tuanya? Salah satu penyebabnya adalah karena jauhnya hubungan dengan anak. Atau ada yang dekat tapi nggak harmonis. Kita butuh dua-duanya, harus ada keteladanan, harus ada kelekatan hati. Bayangkan, kita tuh mau ngajarin anak-anak kita bab-bab tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, yang kemudian ada konsekuensinya. Nak, kamu nanti harus sholat. Nak, hidup itu untuk Allah. Nak, hidup kita ini cuma sebentar, nanti ada anak dan sebentar. Itu perkara yang berat nggak? Berat. Iya, benihnya mereka bagus, tapi itu perkara berat nggak? Berat. Maka kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik sama anak kita, nggak harmonis dan seterusnya, anak kita juga nggak mau ngedengerin. Boro-boro niru. Dinasehatin aja dia nggak nurut. Ibarat kata, siapa lo nasehatin gue? Gitu ya. Ngobrol juga nggak pernah, ngedeketin juga nggak pernah, perhatian juga enggak. Yang ada marah-marah doang. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka butuh keduanya. Tapi kalau hubungan harmonis, keteladannya yang nggak ada, malah kebalik ya. Anaknya seneng niru orang tuanya, tapi teladan orang tuanya nggak bagus. Maka yang diikuti adalah yang nggak bagus. Misalnya hubungan harmonis ya, anak sama orang tua. Orang tuanya hobinya nonton aja terus ya, anaknya juga ikutan nonton. Orang tuanya hobinya marah-marah, ngomel gitu ya, ya anaknya juga ikutan ngomel. Makanya anak-anak kalau ngomel suka ngikutin cara orang tuanya ngomel. Ya. Mamahnya banting-banting barang ya, anaknya ikutan banting-banting barang. Gitu. Dan seterusnya. Jadi kita butuh dua tadi. Apakah cukup? Tentu saja tidak. Ya. Seiring sejalan, bertahap, ya, berkesinambungan, kita berikan anak-anak pengajaran dan pengenalan terhadap konsep-konsep tauhid. Pengajaran dan pengenalan konsep tauhid itu kan panjang sekali. Maka kemudian orang tuanya harus belajar dulu. Sebetulnya tauhid teh apa? Beriman kepada Allah itu apa? Beriman kepada Rasulullah itu apa? Beriman kepada malaikat itu apa? Kalau nggak tahu ilmunya, boleh dengan buku-buku yang ada ya, yang beredar sekarang, mau buku satuan, mau buku paketan, yang mana saja bisa diambil sesuai dengan kesesuaian masing-masing gitu. Tapi orang tua tetap harus terus belajar. Kenapa? Karena begitu banyak event yang kemudian itu merupakan momen pembelajaran yang kalau orang tuanya nggak punya ilmunya, sulit nanti akan menjelaskan. Contoh misalnya, lagi pergi jalan-jalan keluar. Kan ngajarin ke anak usia 3 tahun, 4 tahun, bukan berarti kita belajar tauhid nih nak ya. Duduk di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tauhid. 1 jam gitu ya, kita ajakin dengar kajian Ustadz Adi Hidayat. Anak usia 3 tahun, 4 tahun, fitrahnya belajarnya tidak begitu. Mereka kebutuhan sensori, motoriknya masih bergerak banyak, dan akal mereka sedang berkembang luar biasa. Maka boleh jadi momen-momennya dalam pada saat kita lagi momen jalan-jalan, nak coba lihat, gunungnya bagus nggak? Iya bagus banget nih, ya mah gitu ya, misalnya di puncak. Nah tahu nggak, gunung itu yang nyiptain Allah loh. Dan gunung itu dia tetap di sana karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 ya. Besoknya lagi pulang ke rumah, ibunya nyuguhin makanan. Ya, enak nah makanannya. Enak. Nah ini makanan rezeki itu semua datang dari Allah loh nak. Kalau kita mau ngajarin Quran, kita sampaikan, nak tahu nggak di dalam Al-Quran ya, Allah menyebutkan apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Ini makanan dari Allah. Kita mau menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW kalau mau makan baca bismillah.
Nak Rasulullah SAW kalau mau makan itu pakai tangan kanan. Nak Rasulullah SAW kalau makan itu dia pelan-pelan, nggak buru-buru. Ya. Jadi itu kan Bapak pengajaran, pengenalan, kita mengenalkan. Ini usia 2 tahun, 3 tahun, mungkin dia belum banyak merespon. Tapi itu tertanam dalam benaknya. Dan hatinya pun suka. Kenapa? Karena fitrahnya tadi anak-anak bertauhid. Usia 4 tahun, 5 tahun, dia mulai mikir, mulai banyak ngomong. Mama katanya, waktu itu Maryam nanya, Umi katanya makanan tuh dari Allah, kok Allahnya nggak ada? Karena yang dia lihat, yang masak saya, atau yang beli abinya, gitu, dan seterusnya. Iya nak, Allah itu nggak kayak manusia. Allah itu nggak bisa kita lihat. Yang menjadikan segala sesuatu, mengatur takdir. Akhirnya kan menjelaskan kan, Umi yang masak, tapi yang menjadikan Umi bisa masak, ini oh, jadi panjang penjelasannya. Kita memperkenalkan tentang Allah. Sampai-sampai saya pernah kecelek. Waktu itu Maryam usia berapa? 5 tahun. Saya lagi masak, gagal masakannya. Nyobain resep baru. Aduh, kata saya, Bi, ini maaf ya kalau nanti nggak enak, udah kita cari yang lain aja. Terus dia jawab dengan lugunya, Umi, kan rezeki dari Allah itu semuanya baik. Jadi kadang-kadang tanpa kita kita pikirkan ya, anak-anak itu kemampuannya jauh lebih besar dibandingkan apa yang sebelumnya kita bayangkan gitu ya. Jadi pengenalan, pengajaran itu kita berikan bertahap. Sembari kemudian mereka mulai meniru dan mengamalkan apa-apa yang mereka lihat dari kita. Ya, usia 4 tahun, 5 tahun itu kan sudah mulai makin bisa ya niru ya. Melihat orang tuanya sholat, dia ikutan sholat. Melihat orang tuanya baca Al-Quran, dia juga mau baca Al-Quran. Ya udah kita ajarin. Ya, karena mengenalkan tauhid itu kan harus menyeluruh ya, bukan hanya kita kenalkan tentang Allah, tapi juga kenalkan bentuk-bentuk ibadahnya, kenalkan juga Al-Qur'annya, kenalkan juga malaikatnya, dan seterusnya dan sebagainya. Masuk usia 6 tahun, kita mulai ngajakin dia, persiapan menuju 7 tahun nih. Ya. Ibadah-ibadah tertentu mulai kita ajak. Nggak kita paksa, kita ajakin. Kalau misalnya belum bergerak, tapi sebetulnya mah, kalaulah poin 3 pertama ini kemudian dilakukan, kemungkinan besar usia 6 tahun itu tanpa diajak pun dia akan udah ngikut. Sehingga kemudian tinggal kita fasilitasi saja, tapi bukan hanya itu, pemaknaannya harus tetap kita kuatkan. Hatta menjelaskan Allahur Razak. Allah yang maha memberikan rezeki. Itu satu konsep ya, satu konsep dalam bab Ar-Razak. Salah satu dari 99 Asmaul Husna kita jelaskan kepada anak-anak kita. Beda nggak ngejelasin Allahur Razak kepada anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun? Beda. Maka jangan bosan kita untuk menguatkan pemaknaan itu kepada anak-anak kita. Kayak Yusuf sama Maryam, mereka sholat dari usia berapa? As far as I remember, gitu kan dari usia 2 tahun mereka udah ikutan sholat. Tapi bahkan sampai dengan usia 7 tahun sekalipun, Yusuf yang udah biasa sholat ke masjid sekalipun gitu ya, waktu pas dia masih usia 7 tahun lalu, itu masih nanya, Umi, sebetulnya kita sholat itu kenapa sih? Dia tahu sholat itu karena Allah, tapi kenapa? Why behind the scene? Maka kemudian kita jelaskan lagi kan, ya nak, dengan kualitas penjelasan yang berbeda dengan yang usia 6 tahun, berbeda dengan usia 5 tahun, yang boleh jadi tolak ukurnya bukan hanya usia, tapi sejauh mana anak-anak kita paham. Makanya kemudian kan kalau buku ya misalnya nih ada buku, rekomendasi usia sekian, itu rigid nggak? Enggak. Tergantung juga pemahaman anak. Sebagaimana kita ngajarin mereka matematika, ngajarin mereka bahasa, tiap anak beda-beda nggak? Beda-beda. Begitu juga dalam konsep-konsep tauhid. Tiap anak cara belajarnya kadang-kadang beda, cara logikanya kemudian berbeda, tahapan mereka memahami juga berbeda, cara kita menjelaskannya boleh jadi tiap anak juga berbeda-beda. Ini yang perlu kemudian sebagai orang tua kita kenali, yang insya Allah bisa kita lakukan kalau poin 2-nya jalan. Cara menasehati banyak, tapi yang spesifik untuk anak kita, itu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya yang tahu. Bahkan kalau psikolog anak sekalipun gitu ya, ketika mempelajari anak, dia kemudian kan akan bertanya kan, anaknya gimana itu. Nah kalau ibunya nggak kenal, ibunya bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab juga. Kalau ibunya nggak bisa jawab, psikolognya juga bingung. Ini saya ngasih teori yang mana buat anak ini? Ya, a theory or a model is only as good as the assumption. Teori apapun, model apapun, terutama dalam bab-bab sosial ya, kemanusiaan, dia akan sesuai kalau sesuai sama asumsinya. Makanya teori itu banyak. Ya. Teori komunikasi anak itu banyak, teori pendidikan untuk anak itu banyak. Sehingga kemudian nanti ahli pendidikan, yang ahli psikologi anak tadi, harus tahu dulu anaknya gimana, baru kemudian dia ngasih masukan ke orang tuanya. Untuk anak ini, mungkin pakai metode ini. Untuk anak itu, pakai metode itu.
Kalau ibunya nggak kenal atau orang tuanya nggak kenal, gimana cara menemukan metode yang pas? Maka perlu bagi orang tua untuk kenal tadi hubungan yang harmonis. Nanti masuk usia 7 tahun, ya, udah mulai melatih. Udah bukan lagi sekedar mengajak, sudah mulai, ayo nak kita sholat. Udah kalau ngajak tuh kan mau sholat nggak? Mau ikut umi sholat nggak? Itu dan seterusnya. Dia punya opsi. Usia 7 tahun udah nggak dikasih opsi lagi. Nak kita sholat. Kalaupun kita mau memberikan opsi supaya dia belong, kita kasih boundaries. Misalnya gini, azan datang. Kakak mau sholat sekarang atau sholat setelah makan? Sama-sama perintah sholat, tapi kita kasih dia opsi. Misalnya sholat zuhur gitu ya, kita nggak tahu anaknya ini udah lapar atau belum. Karena kita sedang mau melatih. Kita mau ngajarin mereka berinteraksi sama Al-Quran yang konsisten misalnya. Ya, itu bagian dari tauhid, bagian dari mengimani Al-Quran. Berarti kita kasih boundaries. Kakak mau belajar Qurannya ba'da asar atau ba'da maghrib? Kita memberikan mereka perasaan belonging terhadap keputusan mereka, owning the responsibilities, tapi kita juga kasih boundaries. Jadi nggak kayak benar-benar dilepas. Kakak mau belajar Quran kapan? Kalau gitu mah dia jawab bulan depan boleh nggak? Melampau ke sana. Jadi kita kasih boundaries-nya, gitu ya. Pilihannya kapan dan kapan, tapi mereka tetap bisa memilih. Itu tadi ya. Pelatihan tentunya kemudian diiringi juga dengan penguatan. Penguatan ini gimana? Baik itu penguatan secara niat, baik penguatan secara ilmu. Maka kemudian orang tua, sekalipun anaknya sekolah di sekolah Islam, saya ulang ya, walaupun anaknya sekolah di sekolah Islam, orang tua perlu mengagendakan, mengalokasikan waktu buat betul-betul mengajarkan anaknya bab-bab terkait dengan Islam. Misal sepekan sekali, gitu ya. Memang betul-betul bikin sesi. Nggak harus kemudian bikin sesi formal pengajian, ngundang ustazah, nggak harus. Tapi betul-betul kita alokasikan waktu yang kita akan duduk sama anak, kita ngajarin sesuatu. Atau misalnya mau setiap kali sebelum tidur, 10 menit aja sebelum tidur, kita bicara tentang iman Islam sama anak-anak kita. Ya. Setiap hari sedikit nggak 10 menit? Sedikit. Tapi ketika itu rutin dilakukan, lama-lama jadi banyak nggak? Jadi banyak. Dan itu mengendap kepada anak-anak kita. Atau misalnya mau setiap ba'da subuh, terserah. Yang jelas kemudian mempelajari iman dan Islam itu adalah sepanjang masa, maka bentuk penguatannya pun juga sepanjang masa. Sampai nanti mereka berusia baligh, sudah seorang mukallaf, mereka sudah siap menuntut ilmu di tempat yang lain, misalnya kemudian kita bantu fasilitasi dengan pengajian-pengajian, entah pengajian di sekolahnya, entah pengajian di komunitasnya, dan seterusnya, gitu ya. Tetapi kita harus mengantarkan mereka tadi, ya. Sembari itu, yang poin ke-6 adalah adanya monitoring dan evaluasi. Sekali lagi, hatta anaknya masuk di sekolah Islam sekalipun, kita harus punya, gitu. Nggak harus kemudian formal banget, terserah gimana pun formatnya, tapi kita ada proses untuk memonitor anak-anak kita, atau bahasa keislamannya memuhasabah. Entah sepekan sekali, entah 2 pekan sekali, entah sebulan sekali, tapi ada muhasabah itu. Baiknya kemudian barengan sama suami kita. Jadi setelah kita membuat hasil evaluasi kita sendiri, kita sampaikan sama suami kita, lalu apa-apa yang kurang, pasti kan ada yang kurang ya, kita aja ada yang kurang gitu kan, apalagi anak kita yang sedang belajar, bukan kemudian kita frustasi, gimana ya anak selalu aja ada kurangnya gitu ya. Kekurangan itu untuk sebagai bahan perbaikan kita gitu ya, dan seterusnya kita diskusikan, baru kemudian kita cari jalan keluarnya. Yang terakhir dari keseluruhan proses ini juga adalah menjauhi dari distraksi, kemungkaran, dan kelalaian. Kita sedang berbicara tentang pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid itu menjurusnya kemana? Ke akal atau ke hati? Utamanya hati. Dan hati manusia ini sangat-sangat sensitif. Ketika dia diisi dengan kemungkaran, dia diisi dengan kelalaian, susah yang baik-baik mau masuk. Ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja gitu kan. Coba aja, kalau kita kebanyakan berlalai-lalai, ya misalnya kebanyakan scrolling, kebanyakan nonton, kebanyakan ini, kebanyakan itu, hati itu lebih mudah galau. Tapi ketika kita banyak sekali mengingati Allah SWT, hati kita jauh lebih tenang. Ya, gitu juga dengan anak-anak. Jadi kayak misalnya ada yang nanya ke saya, teh gimana kalau ngasih reward ke anak, tapi rewardnya itu main games. Jadi setiap kali sudah belajar Quran sekian, kasih reward main game. Saya bilang nggak nyambung. Isi dari Al-Quran itu justru menasihati kita menjauhi perkara-perkara yang melalaikan. Kecuali kalau gamesnya untuk belajar ya, kan ada sekarang tuh games yang buat belajar matematika atau games buat belajar itu beda lagi. Ini games particularly yang melalaikan. Nggak nyambung. Kalau ngasih reward, cari reward yang bermanfaat buat anak. Atau sesuatu yang menyenangkan tanpa kemudian
tadi termasuk bagian dari kelalaian, kemungkaran atau distraksi. Ya, distraksi-distraksi tersebut. Jadi mangga dikurangin gitu. Jangan sampai nanti kita menyuguhkan anak dengan perawatan ya untuk menumbuhkan tadi fitrah keimanannya, fitrah tauhidnya dan seterusnya. Di sisi yang sama kemudian kita kasih distraksinya. Ya, dikasih games tanpa batas, nonton tanpa batas, segala rupa tanpa batas. Habis itu baru ngeluh, "Teh gimana ya anak saya nggak mau ngafalin Quran soalnya main games terus." Lah yang ngasih gamesnya siapa? Games itu dia memang punya sifatnya adiktif, makanya dibikin berlevel-level. Ya. Tontonan itu memang dibuat, didesain supaya orang itu mau nonton. Makanya dia kemudian banyak sekali stimulasinya. Makanya kemudian harus dikelola dengan bijaksana dan seterusnya. Gitu ya, itu contohnya. Lalu dengan semua pembelajaran tadi, apa sih signifikansi Ramadan bagi kehidupan anak? Misalnya di sini ada yang anak-anaknya belum balik atau belum berusia 7 tahun. Ya, apa namanya jalan ya bagi anak-anak kita di bulan Ramadan ini. Ini lebih banyak sebetulnya tentang orang tua. Ya, kaitannya sama anak tapi lebih banyak menyentuh orang tua. Yang pertama, di bulan Ramadan ini adalah jalan menuju pemaafan paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan anak-anak kita barangkali jangan-jangan ya. Namanya orang bertakwa itu kan harus banyak was-was, berhati-hati. Jangan-jangan selama ini banyak pendidikan kita yang kita berikan kepada anak kita tuh belum sampai dikarenakan banyaknya dosa-dosa kita. Kita mendoakan anak-anak kita. Allah janji loh, kalau kita berdoa sama Allah dikabulkan. Boleh jadi selama ini yang menghambat terkabulnya doa itu adalah dosa-dosanya kita. Maka Ramadan ini kemudian menjadi momentum bahwa dimaafkan seluruh dosa-dosa kita, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita yang selama ini menghambat terkabulnya doa-doa kita. Doa-doa tentang anak-anak kita. Yang kedua, bulan Ramadan juga menuju takdir terbaik. Di bulan Ramadan ada satu malam mulia apa? Malam Lailatul Qadar. Tuh pada bisa jawab kan ya? Di malam Lailatul Qadar apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tanzilul malaikatu waruhu fiha idzni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat-malaikat dan juga Ruh Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam ngapain? Ngurusin urusan-urusan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan salah satu urusannya adalah pengaturan takdir tahunan. Takdir tahunan. Mungkin pernah dengar ya, ada hadis Rasulullah SAW bahwa 40 hari ketiga itu ditetapkan takdir keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita ditetapkan di 40 hari ketiga di dalam kandungan. Tapi kemudian setiap tahun dari sekian banyak takdir itu dipilih. Mana yang ditetapkan untuk kita? Nah, itu ditetapkannya di malam Lailatul Qadar. Apa kaitannya dengan anak? Kita mendoakan takdir terbaik untuk anak-anak kita karena takdir anak kita ditetapkan juga di malam itu. Anak-anak kita yang kemudian mungkin masih usia dini, ya dia mah sudah sesuai dengan fitrahnya, dia mah akan dalam keadaan baik terus. Tapi apa yang berpengaruh? Bagaimana kita sebagai orang tua? Yang kemudian pilihan yang kita ambil akan berpengaruh kepada anak kita. Karena tadi, balik lagi ke hadis yang pertama. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka ketika kita berbicara tentang menuju takdir yang terbaik, besar sekali peranan kita sebagai orang tua. Ya, bagaimana kita memanfaatkan momentum Lailatul Qadar tadi untuk memintakan takdir terbaik kepada anak-anak kita dan takdir terbaik kepada kita dalam mendidik anak-anak kita. Yang ketiga, bulan Ramadan juga adalah jalan menuju lompatan eksponensial dalam amal solih dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, anak-anak kita masih kecil. Apakah setan juga kemudian dia nggak mengganggu anak-anak kecil? Enggak. Ya, setan akan mengganggu juga. Maka barangkali selama 11 bulan terakhir ini kita ngajarin itu, kadang-kadang suka nggak nyampe, setan banyak main di situ. Maka di bulan Ramadan ini jadi momentum kita untuk kemudian menanamkan tauhid, menanamkan keimanan kepada Allah, Rasulullah, malaikat, Al-Quran, kodok dan qadar dan seterusnya. Terserah kita ya, mau ngambil yang mana dulu kan bertahap ya ngajarin teh ya. Mau ngambil yang mana dulu dan seterusnya terserah. Tapi untuk betul-betul memanfaatkan ini. Mungkin ada yang lagi ngajarin anaknya sholat. Selama ini susah banget ngajarinnya. Manfaatkan momentum Ramadan ini. Ada yang ngajarin anaknya baca Al-Quran. Manfaatkan momentum Ramadan ini. Di mana setan-setan kemudian dibelenggu. Bukan hanya setan-setan dibelenggu, tapi pada saat itu pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi ini momen yang luar biasa gitu. Harapannya perubahan itu bukan hanya dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh anak-anak
kita. Detailnya mungkin harus cari kajian tentang keutamaan Ramadan ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkannya? Ini untuk merayakan Ramadan sebagai perayaan yang istimewa, yang bisa jadi bahan checklistan ya. Yang pertama, dan ini sebelum Ramadan ya, jangan nunggu bulan Ramadan. Memperkuat kedekatan dan keharmonisan hati dengan keluarga, suami, anak-anak, anggota keluarga lainnya. Kalau bisa alokasikan waktu, bahkan ya, khusus apa ya yang kira-kira bisa menguatkan. Kalau kita kemudian sensing ini kayaknya ada yang nggak pas nih sama kakak atau nggak pas sama adik, diselesaikan dulu. Lalu kemudian yang kedua, mengkaji keutamaan Ramadan secara bertahap dalam keluarga, karena kan materi Ramadan itu banyak sekali ya. Jadi misalnya kita ngikut kajian di mana gitu ya, kita dapat sesuatu, kemudian kita sampaikan sama anak-anak kita diskusikan sama suami dan seterusnya. Supaya kemudian satu frekuensi, satu rumah. Kemudian yang ketiga, membersihkan rumah, decluttering, di-cleaning jika diperlukan. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Nah, membersihkan rumah itu sebetulnya bukan hanya kemudian karena kenyamanan, tapi karena rumah yang kotor jadi tempat tinggalnya jin-jin yang jahat, ya, setan-setan yang jahat. Jadi kan jin-jin yang jahat itu senangnya di rumah yang kotor. Jadi semakin rumahnya kotor, ya jin-jin yang jahat semakin senang. Itu termasuk bagian kita mengimani perkara gaib ya. Yang sifatnya jin begitu. Decluttering. Kenapa decluttering? Bukan karena ikut tren. Ya, sekarang trennya kan minimalism gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Ya pokoknya decluttering itu. Decluttering itu sebetulnya lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Apa? Jangan mubazir. Innal mubazirina akhwanas syayatin. Orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Apa itu mubazir? Punya barang nggak dipakai. Maka kemudian kita declutter, mana buku-buku yang nggak terpakai, kerudung satu lemari yang kemudian mungkin ada yang belum dibuka, belum dipakai, dan seterusnya. Ayo coba kita kemudian revisi. Kenapa? Kaitannya tadi kita mau menanamkan tauhid, mau mengoptimalkan Ramadan, jangan melihara setan di rumah. Ngapain gitu kan? Dia dikeluarkan, decluttering. Lalu deep cleaning jika diperlukan. Misalnya ada area-area yang kita nggak bisa, jangan sampai di situ nginep jin jahat gitu ya. Kita nggak mau. Itu bagian yang harus kita iman. Nah, lebih detailnya cari kajian tentang rumah Islami ya. Bagaimana kemudian supaya jin-jin yang jahat itu nggak mampir ke rumah kita. Yang keempat, membangun rutinitas Islami secara bertahap dimulai dari orang tuanya. Jadi kita mulai memperbaiki rutinitas di rumah. Ini kan termasuk bagian tadi ya, membangun keteladanan. Nah, coba dilihat. Kita rutinitas Islami itu yang sudah berjalan apa, yang belum apa, yang ditargetkan apa. Nah, itu mulai dibangun. Rutinitas tidur, rutinitas bangun, apalagi nanti kita mau masuk bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berarti bangun lebih awal, tidur pun lebih akhir ya. Bangun lebih awal karena harus kita mau tahajud, kita mau sahur, kita mau istighfar sebelum subuh, lalu nanti malamnya juga kita mau tarawih, kita mau witir, dan seterusnya tadi ya, mengoptimalkan Ramadan. Lalu juga aktivitas dan waktu sholat, selama ini coba dievaluasi. Rutinitas yang berlaku di rumah selama ini bentrok sama waktu sholat atau enggak? Kalau masih bentrok, coba diatur. Gimana caranya supaya nggak bentrok waktu sholat. Lalu termasuk juga pola hidup sehat ya. Bisa cari kajiannya terkait pola hidup sehat seperti apa. Itu juga termasuk rutinitas Islami. Supaya apa? Supaya pada saat Ramadan nanti kita tuh fit gitu. Jadi nggak lemes. Mama lagi puasa. Pengen sendiri aja gitu ya. Nggak begitu ya. Justru kita menyemangati anak gitu dan berpuasa itu dengan gembira. Lalu kemudian yang kelima, checklistan ya, memperbaiki akhlak secara bertahap dimulai dari orang tua. Jadi sesama orang tua kemudian diskusi kira-kira akhlak apa nih yang mau kita coba latih pada diri kita sekarang. Ya misalnya pokoknya kita nggak mau jadi orang tua yang marah-marah gitu misalnya. Mau gimana nih caranya supaya nggak marah-marah? Ya kita pelajari, diubah, dilatih dan seterusnya supaya nanti pas Ramadan betul-betul nggak ada marah-marah sama sekali sehingga setelah Ramadan nanti kita jadi ibu tuh yang tenang, mendidik anak dengan lemah lembut, tegas tapi lemah lembut. Yang keenam, meningkatkan ibadah secara bertahap, lagi-lagi dimulai dari orang tua bikinin target ya, ibadah mana nih yang mau ditingkatkan gitu ya, pilih mana yang kemudian mau tetap dijaga, di-maintain, mana yang harus ditingkatkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketujuh, barengan sama suami gitu ya, bikin rencana, program dan cita-cita Ramadan bersama. Kalau anaknya ada yang misalnya udah usia 6 tahun, 7 tahun, atau sudah bisa diajak diskusi, bisa juga diajakin ngobrol, kira-kira cita-citanya Ramadan ini mau apa. Jadi setelah kita sampaikan nih, ini nih keutamaan-keutamaan Ramadan.
Nah, kira-kira apa harapannya? Apa yang kira-kira mau dia lakukan? Kalau dia nggak punya ide, kita bisa kasih usulan-usulan. Tentunya yang tidak memberatkan ya, kalau usia 7 tahun ke bawah. Kalau usia 7 tahun ke atas, kita bantu mereka kemudian membuat rencana-rencana perbaikan diri bagi mereka, dikaitkan lagi-lagi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan apa yang dilakukan supaya kemudian mendapatkan keridhaan Allah, mempersiapkan balik, ya anak-anak usia 7 tahun ke atas itu sudah bisa diperkenalkan dengan konsep balik. Kalau masih ada tenaganya, coba bikin-bikin dekorasi, mengondisikan rumah agar lebih nyaman untuk ibadah. Ini kadang-kadang kita bahkan di negara Muslim sekalipun ya, kalau Natal, kalau Tahun Baru, dekorasi di luar tuh jauh lebih meriah dibandingkan dekorasi Ramadan, ya. Bahkan dibandingkan dekorasi Idul Fitri ya. Nah, kemudian saya pernah ngisi pengajian mahasiswi, terus ada mahasiswi bilang katanya, emang nggak boleh ya Teh ikutan Natal, soalnya seru kalau Natal tuh dekorasinya tuh lucu-lucu gitu ya. Ya, jadi ngebayangin perspektif anak-anak kita ya, dari sekian banyak liburan yang ada tuh mana sih liburan paling meriah ya, dan kita ingin menjadikan Ramadan itu sebagai perayaan yang istimewa. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan segala hal tadi tentunya usaha kita ini akan selalu terbatas, maka kita meminta dan tawakal kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Kita nggak tahu ujian dan tantangan apa yang akan menanti kita, tetapi kita yakin pasti selama kita bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah yang nanti akan memberikan jalan keluarnya. Allah juga yang sampaikan kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah lah yang akan mencukupkan segala urusan-urusannya. Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya, kita ngerasain diri kita nggak sempurna, jelas kita nggak sempurna. Kita ngerasa insecure, jelas kita butuh certain amount of insecurities. Karena kalau kita nggak insecure sama sekali, kadang-kadang bahaya ya. Oh, I'm so perfect gitu ya, saya sempurna banget. Kalau gitu malah kita kemudian akhirnya jadi sombong, jadi nggak bisa memperbaiki diri, tidak melihat kesalahan diri sendiri, ngerasa bahwa kita udah yang terbaik dan seterusnya, justru bahaya. Tapi ketika ada tadi ya insecurity kita yang ada alasannya, kita ngelihat ada kekurangan pada diri kita, kekurangan pada anak kita, itu jadi bahan kita kemudian perbaikan kita, ya, lalu kemudian bahan kita untuk berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji Allah akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan betul setiap kali waktu-waktu yang diijabah untuk berdoa, peluang-peluang untuk berdoa, kita optimalkan. Jangan sampai kita ngakunya sebagai seorang muslimah, ingin punya anak yang solih dan solihah, selesai sholat gitu ya, assalamualaikum, Allahumma fir lana rabbana atina amin, udah gitu ya. Ini kadang-kadang karena kan mau berdoa itu representasi dua hal ya, keimanan dan kesungguhan. Doa itu. Ini sederhananya ya. Karena kita bukan lagi kajian doa gitu ya. Jadi kenapa representasi keimanan? Sejauh mana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatur segala sesuatunya gitu ya, akan terrepresentasikan dari sejauh mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sini. Sebaliknya juga gitu ya, kesungguhan kita akan terrepresentasikan gitu ya, dari sejauh mana kita berdoa. Sejauh mana sih kita pengen gitu punya anak yang solih dan solihah? Sejauh mana sih kita ingin gitu ya menanamkan keimanan kepada anak-anak kita gitu? Itu akan terrepresentasikan juga sejauh mana kita betul-betul mendoakan. Jangan-jangan kita nggak pengen amat gitu ya. Sehingga kemudian kita nggak punya energi untuk berdoa setelah sholat, kita nggak punya energi untuk kemudian berdoa di sepertiga akhir malam, kita nggak punya energi untuk kemudian memperpanjang waktu doa kita dan seterusnya. Jangan-jangan tadi gitu ya, maka ini bahan internalisasi kita. Allah alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Untuk salah dan kurangnya, mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi ke Izati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Teh Karin, lengkap banget ya pembahasannya, mulai dari pembahas mengenai fitrah itu sendiri sampai bagaimana langkah-langkahnya. Pasti teman-teman semua udah nyatet kan ya? Karena penting banget nih gitu ya. Karena kita juga tahu ya Teh ya, Ramadan udah sebentar lagi gitu ya. Seharusnya persiapan mungkin dari bulan-bulan sebelumnya ya, dari bulan Rajab malah Teh ya. Gitu. Tapi qadarullah kita udah materinya sekarang, tidak ada kata terlambat ya. Bismillah kita ikhtiarkan bersama, semoga Allah mudahkan segala ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah Teh, ini pertanyaan udah banyak banget nih di kolom komentar. Tapi mohon maaf ya, mungkin di sini saya akan membacakan pertanyaan yang relevan aja ya Teh ya, dengan apa yang tadi Teteh sampaikan. Jadi saya pilih dulu. Nih mungkin Teh, saya bacakan pertanyaan dari Bu Nur Adha Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya Nur Adha Febrianti dari Tarakan, Kalimantan Utara. Izin bertanya Teh, apakah ketika kita memberikan reward atau hadiah kepada anak ketika berhasil melakukan sesuatu dengan baik seperti rajin sholat, baca Al-Quran, dan sebagainya, apakah boleh memberikan reward itu namun tidak terkesan menjadi bribe atau suap? Nah, gimana tuh Teh? Karena anak usia dini atau mungkin anak-anak kan seneng Teh ya namanya hadiah seperti itu. Tapi gimana nih biar supaya tidak terkesan seperti suap ya, bribe itu sendiri? Silakan Teh. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya tidak pernah menemukan ada dalil yang mengharamkan kita memberikan reward. Rasulullah SAW dulu juga ngasih reward ke anak-anak di zaman itu ya. Jadi diajakin lomba lari begitu, nanti yang menang boleh meluk Rasulullah SAW. Walaupun akhirnya nanti yang lainnya juga pada dipeluk gitu ya oleh Rasulullah SAW. Tapi ini menjadi salah satu kisah yang menggambarkan bahwa reward itu sebetulnya perkara yang biasa selama tadi dia tidak malah menjauhkan anak ya. Jadi cari reward-reward yang bermanfaat, reward-reward yang menyenangkan hati anak, yang kemudian tidak menjauhi anak. Karena kalau berbicara khusus ya, ini pendidikan anak dalam Islam, tidak ada dalil yang mengharamkan ya untuk kemudian memberikan reward di dalam kebaikan. Jangankan untuk anak-anak, untuk orang dewasa saja nggak masalah. Ya, misalnya kita punya ART, ketika kemudian dia melakukan amalan-amalan dengan lebih bagus, kita iming-imingi dengan reward. Nanti kalau ini tercapai, nanti dapat tambahan ya, gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang mengharamkan. Jadi di dalam Islam itu sederhana sebetulnya. Selama tidak ada yang mengharamkan, berarti boleh, insya Allah. Sehingga yang contoh yang saya sampaikan di materi itu tadi, bukan reward-nya yang salah, tapi jenis reward-nya. Karena jenis yang reward yang dikasih adalah tadi, main game sesukanya setelah ngafalin Quran. Itu tolak belakang gitu. Karena di dalam Al-Quran diajarkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan gitu ya, apalagi games-games yang dia adiktif dan seterusnya begitu. Jadi kita sesuaikan tadi reward-nya, apakah misalnya reward-nya buat anak gitu ya, bahkan kadang-kadang reward itu nggak harus mahal ya, tapi sesuatu yang sifatnya menyenangkan bagi mereka. Kalau saya misalnya contoh nih ya, ketika anak-anak melakukan sesuatu yang kemudian Masya Allah bagus gitu ya, reward-nya bisa jadi sesederhana siang ini boleh milih menu makanan. Nah, tapi milih menu makanannya dikasih boundaries. Nanti kalau enggak milihnya sesuatu yang out of the blue gitu ya. Pilih mau ini atau ini gitu ya. Jadi ada reward-reward yang sesederhana itu. Atau kemudian reward-reward yang lainnya lah dan seterusnya. Jadi reward itu enggak masalah. Nanti ya, seiring dengan mereka memahami konsep-konsep tauhid yang kita ajarkan, yang awalnya boleh jadi mereka itu senang dengan reward karena tadi mereka melihat reward-nya itu terlihat, dia akan berpindah kepada reward yang gaib. Apa itu reward yang gaib? Pahala dari Allah, surga, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu kan gaib. Untuk anak-anak yang masih awal-awal dia memahami konsep gaib, namanya juga belum mukallaf, makanya belum menjadi seorang mukallaf, mungkin susah untuk mereka membayangkan hal tersebut, tapi nanti seiring waktu mereka bergeser. Sehingga tanpa ada reward yang material tadi sekalipun, mereka akan tetap melaksanakannya. Kenapa? Mereka paham kenapa mereka hidup, gitu ya. Sama halnya juga kita orang dewasa. Ada kalanya kita kemudian diberikan motivasi-motivasi materi lah oleh pihak-pihak eksternal. Misalnya kayak kalau kita kuliah, dosen ngasih tahu kalau kamu bisa mengerjakan ini nanti dapat nilai A. Apakah kalau nggak dapat nilai A kemudian kita berhenti belajar? Ketika kita memahami konsep tauhid, maka kemudian kita akan tetap belajar. Sekalipun kemudian tidak diiming-imingi oleh nilai, ketika kita tahu bahwa ilmu itu kemudian dibutuhkan. Begitu juga dengan perkara yang lain ya, ini bukan hanya tentang reward saja, tapi misalnya kayak contoh keteladanan misalnya. Kita ngajarin anak-anak kita di awal, tadi konsep awal kan butuh keteladanan orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak sempurna. Maka kemudian kita menanamkan tauhid kepada anak-anak. Kita tanamkan bahwa pedoman hidup mereka adalah Al-Quran, teladan mereka adalah Rasulullah SAW, ridho yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seiring dengan pemahaman tauhid mereka bergerak, ya mereka akan tetap melihat kita, ya mereka akan belajar dari kita, tapi parameternya tuh udah naik gitu. Bukan lagi hanya ngelihat kita, tapi yang paling tinggi mereka akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika melihat orang tuanya salah, ketika pemahaman tauhid masuk ke dalam mereka, mereka akan melihat bahwa ya orang tuanya salah,
nggak harus diikutin yang itu. Yang dia harus ikutin siapa? Rasulullah SAW. Yang harus mereka ikuti siapa? Pedoman dari Al-Quran. Yang harus mereka ikuti siapa? Perintah Allah SWT. Kebayang ya? Antara reward yang ada di dunia, nggak masalah selama bukan perkara yang haram dan menjauhkan, dengan reward yang akan mereka dapatkan dan akan jadi motivasi ultimate goal-nya mereka ketika nantinya mereka memahami konsep tauhid. Jadi insya Allah tidak perlu kita benturkan gitu ya. Saya kasih analogi satu lagi biar paham, biar lebih jelas mungkin. Ayah kita, para suami keluar bekerja itu untuk apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dapat gaji? Dapat gaji. Atau kalau dia bisnis, apakah dapat untung? Dapat untung. Apakah itu kemudian reward yang dilarang? Kan katanya bekerja mah karena Allah. Udahlah jadi dokter mah ngobatin karena Allah aja. Nggak usah narif ya kalau jadi dokter. Kan nggak begitu ya? Ada reward yang kemudian dia harapkan dari itu untuk kepentingan dia di dunia, dan kepentingan dia di dunia ini adalah untuk di akhirat juga. Gitu. Ya. Jadi cari reward-reward yang kemudian bermanfaat buat anak-anak kita. Tapi apakah dokternya jadi nggak ikhlas kalau kemudian ada tarifnya? Kan enggak. Ya. Semata-mata dia kemudian lakukan itu juga karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Kira-kira menjawab nggak ya Izati? Ya, baik. Bagaimana Bunda Nur Adha? Sudah cukup? Jika sudah, mungkin saya lanjut ya Teh ya, karena banyak pertanyaannya dan mungkin waktunya terbatas. Jadi saya izin bacakan pertanyaan berikutnya Teh ya. Mungkin tadi untuk orang tua Teh ya. Nah, ini ada pertanyaan Teh dari yang masih baru menikah nih Teh. Nah, dari Bunda Deviana Putri Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Karin, apa izin bertanya, apakah ada tips untuk pasangan yang baru menikah? Apa sajakah yang harus dipersiapkan menjelang pendidikan anak, dan apa tantangannya Teh? Tantangan atau hambatan yang harus dihadapi saat menjalani tersebut. Ya. Ini karena kita bukan sekolah pranikah, jadi Teteh coba sederhanakan jadi beberapa poin ya. Poin-poin yang fundamental, pertama, tingkatkan ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, itu ada di dalam Al-Quran. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini mencakup berbagai hal. Mau apapun yang kita lakukan dalam berbagai aspek kehidupan kita, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sekarang banyak betul-betul mempelajari tentang bagaimana menjadi muslim yang baik dan seterusnya, bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. It's very very important. Kemudian yang kedua, mulai nyicil ilmunya. Jadi kalau Teteh dulu tuh kecelainya adalah waktu pas Yusuf itu pada saat hamil baru belajar tentang kehamilan, pada saat menyusui baru belajar tentang menyusui. Kalau sekarang pelajari dari sekarang gitu. Jadi jangan nunggu punya anak baru belajar tentang anak. Mulai dari sekarang nyicilnya. Jadi sebetulnya udah bagus ya, misalnya kayak ini ya, belajar tentang fitrah anak padahal belum punya anak gitu, baru selesai nikah dan seterusnya gitu ya. Dan pelajari aja dari dua perspektif. Dua perspektif itu maksudnya yang pertama dari perspektif Islam seperti apa, yang bakunya. Tapi kan biasanya kalau dalam Islam itu dia generik ya. Generik itu maksudnya umum gitu. Lalu kemudian pelajari juga yang teknis-teknis detail-detailnya dari sisi psikologi tumbuh kembang anak misalnya, atau kemudian dari mulai pendidikan anak usia dini atau pendidikan bayi dan seterusnya. Dan nyicilnya tuh bertahap aja supaya kemudian kita nggak stres gitu ya. Apalagi sekarang zaman sekarang tuh banyak banget perspektif dan seterusnya, sehingga kita punya waktu untuk memproses mana yang sesuai sama kita, mana yang enggak. Lalu kemudian yang ketiga, maintain teamwork sama suami. Jadi apa-apa yang kita rasakan tentang anak, tentang apa, sharing aja sekarang sama suami. Misalnya pengen banget nanti punya anak gini-gini dan seterusnya, supaya tetap sefrekuensi. Nah ini kadang-kadang yang terjadi di pasangan ya yang masih awal-awal nikah, karena suaminya sering kerja. Ya, sementara yang perempuan ya walaupun dia bekerja, dia masih punya alokasi waktu untuk mempelajari yang kayak gini ya, seminar-seminar yang seperti ini, baik tentang parenting, tentang pernikahan dan seterusnya. Terus dia keep di dia sendiri. Dia nggak sharing. Akhirnya frekuensinya berubah. Yang perempuannya begini, yang laki-lakinya begitu gitu. Sementara nanti dalam proses mendidik anak itu alangkah sangat baiknya ketika bisa berjalan sesuai sebagaimana harusnya. Ada teamwork di sana. Yang diperintahkan mendidik anak bukan hanya ibunya, tapi juga ayahnya. Maka kemudian apa-apa insight, nggak harus kemudian kita ngajakin suami, duduk, aku mau nunjukin nih, ini presentasi yang tadi aku pelajari. Nggak harus gitu. Tapi misalnya sambil makan, yang tahu nggak, tadi itu ya di sini ya kata Ustadz tuh gini-gini, bagus banget gitu.
Misalnya lagi jalan-jalan, ih aku keingetan waktu itu kata si kakak itu ternyata gini-gini loh, ih aku pengen deh punya anak. Kalau kamu gimana? Tanyakan juga gimana feedback-nya dia, tanyakan gimana harapan dia, tanyakan apa yang kemudian apa ya dan segala sesuatunya lah gitu ya. Jadi mungkin itu 3 yang fundamental. Persiapan lain ya banyak ya, sebagaimana orang-orang di awal pernikahan. Lalu tadi pertanyaan terakhir adalah tantangan atau hambatan. Spektrumnya sebetulnya luas sekali ya. Ketika kita berbicara tentang tantangan atau hambatan, sehingga mungkin yang bisa Teteh sampaikan adalah ada di fase manapun kehidupan kita, mau kita lagi kuliah, mau kita masih single, mau kita sudah menikah, mau kita sudah punya anak, ujian dan tantangan itu pasti ada. Ya, ujian dan tantangan pasti ada. Kunci dari ujian dan tantangan itu kalau ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 155 adalah bagaimana kita sabar, dan sabar itu harus dilatih. Maka PR-nya adalah coba cari kajian tentang sabar. Sabar itu sebetulnya apa? Kan biasanya sabar hanya jadi obrolan-obrolan urban ya, misalnya ada teman ada apa, sabar ya. Emang sabar teh apa sih? Keutamaan sabar itu apa sih? Ini itu dan seterusnya gimana sih gitu ya. Solusinya ada di mana? Solusinya tadi balik lagi ke takwa, tawakal, dan seterusnya. Specifically tentang tantangan yang nanti dihadapi, silahkan dicari ilmunya. Karena Teteh nggak tahu tantangan ujian apa yang nanti akan menghadapi. Mungkin ada yang ujiannya di masalah ekonomi, berarti harus belajar tentang pengelolaan ekonomi keluarga. Ada yang tantangannya misalnya punya anak, punten ya, berkebutuhan khusus. Berarti kemudian harus mempelajari ilmu tentang anak berkebutuhan khusus. Ada yang tantangannya misalnya sulit untuk punya anak, berarti harus mempelajari tentang sarana-sarana program-program kehamilan dan seterusnya. Jadi makanya tadi saya sampaikan spektrumnya luas sekali, ya. Maka nanti di luar dari menjaga sabar, syukur, takwa dan seterusnya, silahkan dipelajari ilmu-ilmu yang berkenaan tentang itu. Dan ini juga menjadi highlight point ya terkait tantangan dan ujian ini, karena kemarin-kemarin sempat marak ya tentang child free ya, nggak mau punya anak karena nggak mau punya banyak masalah biar happy. Di dalam Islam itu justru salah gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya mau punya anak atau enggak, ujian itu sebuah keniscayaan. Milih nggak punya anak pasti ada ujiannya juga gitu. Tapi malahan rugi. Kenapa? Mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrahnya begitu ya. Allah alam bisawab. Itu mungkin Izati kira-kira menjawab nggak? Bagaimana Bunda Devi? Sudah cukup? Sudah. Alhamdulillah, jazakallah khair Teh Karin atas jawabannya ya. Baik Teh, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Mungkin saya rangkum ya. Pertanyaan dari Bunda Ainil, Bunda Lisna, sama Bunda Resa mengenai bagaimana Teh gitu ya mendidik anak yang mungkin sudah balik mukallaf, tapi lingkungannya gitu ya sebelumnya didik dengan pola didik yang kurang baik, jadi dari lingkungannya atau mungkin dari orang tuanya juga sebelumnya mungkin belum mengetahui nih bagaimana cara merawatnya gitu ya. Nah, bagaimana Teh jika sudah sampai mukallaf namun qadarullah gitu ya pola didik sebelumnya kurang baik seperti itu. Silakan Teh. Jadi yang pertama saya bahas dulu kewajiban anak ya. Pada saat anak-anak kita sudah mukallaf, mau nggak mau sholat harus wajib. Mau anak marah, mau anak apa, kita harus bantu anak-anak supaya bisa sholat wajib. Karena setiap kali mereka nggak sholat, ya mereka tetap kemudian berdosa. Kalau kita tidak mengingatkan, kita pun kena dosanya. Ya, maka sebagai orang tua tetap harus bantu mereka untuk sholat. Ya, itu secara teknisnya. Bab wajib yang lain, misalnya kayak menutup aurat ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki juga punya aurat loh, harus cari tahu ya. Cari pelajari di bab fikih ya, atau misalnya pendidikan jinsiah pada anak, pendidikan seksual pada anak. Berarti itu juga kemudian harus kita perintahkan. Kemudian menjaga batasan-batasan laki-laki dan perempuan, itu juga kemudian harus kita tetapkan. Artinya dalam keadaan mereka suka maupun nggak suka, perkara-perkara yang wajib itu harus kita terapkan. Ya, itu berkenaan tentang anak. Lalu kemudian yang kedua, dalam bab pendidikannya gimana? Dari kesekian tahapan yang tadi, yang harus dikuatkan itu ada 2. Yang pertama, menjaga hubungan, keharmonisan sama anak, artinya dibangun ulang, dikuatkan lagi keharmonisan dengan anak. Yang kedua adalah pemaknaannya. Misal nih, ini sama anak-anak yang sudah mukallaf ya, deket sama anaknya, tapi selama ini penguatannya kurang, berarti penguatan yang harus dikuatkan. Ibaratnya gitu ya, kalau sudah mukallaf tapi kemudian masih banyak PR-nya, betul-betul kalau mau mah gitu ya, ambil 1 tahun tuh betul-betul intensif kita mendampingi anak. Gitu. Kalau misalnya ada para ibu yang sedang bekerja, tapi anaknya PR-nya itu menggunung, maksudnya itu tertinggal sekali gitu ya, mungkin bisa ambil cuti setahun, atau cuti 1 semester, atau cuti berapa bulan gitu ya, atau cuti 1 bulan, intensif untuk kemudian mengisi tadi.
Karena ketika anak sudah mukallaf itu bahayanya dia menanggung dosa. Dan kita nggak mau tujuan dari kita mendidik anak tadi untuk apa? Masuk ke dalam surga. Itu titik poin utamanya. Ya. Jadi fokusnya tadi dua ya, membangun keharmonisan dan menguatkan pemaknaan anak-anak terhadap pengajaran-pengajaran berkenaan tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, minimal aja. Yang wajib-wajib itu mereka bisa laksanakan, mereka bisa membedakan mana baik dan buruk, intinya bab-bab dasar terkait dengan iman Islam. Lalu kemudian yang ketiga terkait pergaulan. Kita bagi dua ya. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah terhadap orang tuanya. Jadi kata Syekh Abdullah Nasir Alwan, Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kita itu kalau bergaul itu kepada yang sesama solih dan solihah. Rasulullah SAW perintahkan kamu bisa melihat seseorang itu dari sahabatnya. Kalau sahabatnya baik, dia juga baik. Maka kata Syekh Abdullah Nasir Alwan, ketika anak-anak ini dia belum balik atau belum mukallaf, tanggung jawab orang tua memilihkan lingkungan bagi anaknya. Ya, tanggung jawab orang tua memilihkan lingkungan bagi anaknya karena anaknya belum punya kekuatan untuk membuat keputusan. Ya, orang tuanya yang memilihkan sekolah. Kalau sekolahnya terlalu heterogen karena kita nggak bisa maksain semua anak sama, ya berarti orang tuanya misalnya nyari teman playdate atau teman circle yang kemudian jadi sahabatnya yang baik-baik dan seterusnya. Begitu anak sudah balik, sudah mukallaf, idealnya anak-anak sudah bisa milih lingkungan. Ya. Tapi kalau anaknya belum bisa memilihkan lingkungan, maka orang tua tetap bertanggung jawab membantu anak bertemu dengan lingkungan yang baik. Orang tuanya harus memfasilitasi. Misalnya anaknya butuh sosialisasi di bidang apa. Orang tuanya yang kemudian mencarikan. Misalnya nih anaknya suka nongkrong. Ya, pulang sekolah suka nongkrong. Berarti orang tuanya gimana? Kalau anaknya nggak boleh nongkrong nggak jelas, misalnya nongkrong di kafe atau nongkrong di mana gitu ya, sambil kemudian ngabisin waktu lah istilahnya. Orang tuanya harus cari alternatif yang lain. Anaknya suka apa? Anaknya suka desain. Oh, ya udah cari komunitas desain, cari kursus desain. Anaknya senang olahraga apa tertentu. Ya udah cari komunitasnya. Capek nggak? Capek. Ya. Tapi itu bagian dari tanggung jawab kita yang sebentar di dunia. Insya Allah balasannya kekal di surga. Ya. Kita harus berusaha memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Itu perspektif yang kedua ya, dari perspektif orang tua. Kemudian yang ketiga, dengan segala hal tadi, kalaulah segala lingkungan tadi berusaha kita atur, tapi tetap nggak sempurna. Apakah kemudian kita nyalahin lingkungannya? Nggak bisa. Di dalam Al-Quran diberikan contoh bagaimana seorang ibu asuh mendidik anak asuhnya di lingkungan yang sangat zalim. Siapa kisahnya? Asiyah, istri Firaun. Asiyah, istri Firaun bukan hanya bertahan dengan tauhid yang kuat di istananya Firaun, tapi juga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang menginikan Firaun begitu ya, dikelilingi oleh orang-orang yang zalim memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bisa kuat. Bukan hanya dia kuat, dia pun mendidik anak asuhnya yaitu Musa alaihissalam untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai akhirnya menjadi seorang nabi. Memang Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Perantaraan siapa? Allah memilih Asiyah. Sehingga kita nggak bisa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan, ya Allah, mau gimana lagi? Lingkungan saya begini sih. Apa yang akan kita sampaikan kalau nanti didatangkan Asiyah istri Firaun, ya Asiyah gimana? Bisa mendidik seorang nabi. Maka ada usaha duniawinya, tapi kemudian secara akidahnya kita harus yakin bahwa di lingkungan seperti apapun, kalau memang itu sudah usaha terbaik kita, memilihkan sekolah, memilihkan pertemanan, memilihkan lingkungan rumah, ya, lingkungan rumah itu yang terbaik yang kita bisa, nggak bisa pindah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan seterusnya, mencarikan sahabat dekat dan sebagainya, tetap nggak sempurna juga. Kita ingat-ingat kisah tersebut ya. Makanya tadi di materi tawakalnya kepada Allah. Nggak boleh tawakal sama tetangga, nggak boleh tawakal sama sekolah, nggak boleh tawakal sama teman, nggak boleh tawakal sama suami, nggak boleh tawakal sama apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Kira-kira menjawab nggak, Zati? Masya Allah. Bagaimana bunda-bunda yang tadi pertanyaannya mirip-mirip ya? Semoga terjawab ya. Karena tadi Masya Allah Teh langsung poin-poin langsung jelas Teh ya. Untuk jawabannya. Ya, baik Teh. Selanjutnya ya, agar banyak yang bisa dijawab. Dari Bunda Ria Restiani di Cilegon. Teh, kalau untuk orang dewasa nih, bagaimana agar Ramadan nanti menjadi titik balik untuk mengembalikan fitrah yang luntur akibat segala macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Apalagi ya yang menjadikan iman kita naik dan turun. Nah, silakan Teh.
Ya, ini karena pertanyaannya untuk sesi Q&A ya. Sebenarnya kalau lengkap harus satu kajian ya, terpisah. Saya kasih poin-poinnya aja. Yang pertama taubat. Ya, dalam taubat yang sempurna berarti harus menyadari ya apa kesalahan-kesalahan kita, lalu kemudian kita menyesalinya, lalu kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga muhasabah. Muhasabah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, baik itu tentang diri kita, diri juga banyak yang harus dimuhasabahi. Amal kita, ya, hati kita, pikiran kita, bisiwe masih ada memendam-dendam sama orang lain, iri hati, dengki, ya, ujub, sum'ah, sombong, segala rupa itu kemudian diinternalisasi. Lalu kemudian amal-amal kita, amal juga banyak. Sebagai istri gimana? Sebagai ibu gimana? Kalau ada yang bekerja di dunia formal berarti dievaluasi juga. Saya sebagai manajer gimana? Sebagai direktur gimana? Kalau ada yang berdagang, saya sebagai pedagang gimana? Business owner gimana? Kalau ada yang pengelola komunitas, pengelola RT, pengelola gotong royong warga, pengelola TPA dan sebagainya, itu juga kemudian dievaluasi, muhasabah segala aspek kehidupan kita. Ya, dari muhasabah tadi berarti harus ada rencana perbaikan. Rencana perbaikan lagi-lagi menyeluruh. Kita kepada Allah bagaimana? Kita kepada manusia gimana? Kita terhadap diri kita sendiri gimana? Kan kita nanti setelah muhasabah ketemu kan kekurangan kita apa. Ya kalau ada yang ngerasa udah muhasabah nggak ketemu kekurangan sama sekali, saya kayak mempertanyakan ya, enggak deh, saya udah sempurna. Kayaknya nggak bisa kayak gitu ya. Jadi setelah kita menemukan kekurangan ada sarana perbaikan ya, baik itu dari sisi ibadah maupun amal solih. Lalu kemudian yang keempat berarti dari sana tadi setelah kita ada sarana-sarana perbaikan, mana yang mau kita fokuskan di bulan Ramadan. Tentunya mau memfokuskan di bulan Ramadan, ada tips-tipsnya. Supaya bisa fokus di bulan Ramadan, dia harus tahu tentang keutamaan Ramadan. Setelah tahu keutamaan Ramadan, dia harus tahu tentang keutamaan puasa, keutamaan tahajud, keutamaan tarawih dan witir, keutamaan sahur, keutamaan Lailatul Qadar. Setelah tahu keutamaan semuanya, dia harus tahu gimana cara mencapainya. Keutamaan, saya baru aja ngisi ya, ada pertemuan pengajian 2 pekan beruntun, 1 pertemuan khusus membahas keutamaan Ramadan, 1 pertemuan khusus membahas keutamaan puasa, ini 1 pertemuan lagi pekan depan insya Allah, khusus membahas bagaimana cara berpuasa supaya bisa mendapatkan 1 puasa yang dengan keutamaan tadi. Jadi itu materi terpisah, makanya tadi saya bilang nggak bisa dijawab semuanya di sini, saya kasih pointer-pointernya, nanti cari di kajian yang lain ya. Insya Allah kita menjelang Ramadan ini di salah satu keberkahannya ya, alhamdulillah begitu banyak majelis-majelis ilmu yang membahas secara detail berkenaan tadi ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Allah alam bisawab, mungkin itu kali ya, Izati. Baik, jazakillah khair Teh ya, mantap sekali kata Bunda Rianya atas jawabannya. Baik, mungkin Teh sudah jam 11:30. Mungkin Teh Karin ada closing statement dulu nih Teh untuk merangkum semua yang sudah disampaikan tadi mungkin. Dan juga penyemangat mungkin Teh ya untuk kita semua bersama. Silakan Kalau Teh. merangkum saya bingung gimana, mungkin sebagai penyemangat aja ya. Ya. Karena kita sedang berbicara tentang pendidikan tauhid, satu hal yang mungkin saya berharap ya kita bisa ingat dan kita bisa amalkan begitu. Bahwa yang namanya pendidikan tauhid itu butuh proses. Dia nggak kayak kita ngajarin matematika. Kita ngajarin matematika sama anak-anak kita. Hari ini kita ajarin sama mereka. 1 tambah 1, 2 ya nak. Ini ada 1 jeruk, tambahin 1 jeruk. Coba hitung. 1, 2, 2. Besok kita tanyain sama anak kita. Nak, 1 tambah 1 berapa? 2. Hasilnya kelihatan. Pendidikan tauhid nggak begitu. Dia adanya di akar.